Dia segera berlari ke ruang ganti terpisah dan meneteskan air mata kebahagiaan. Ketika dia datang ke Amerika Serikat dan menemuinya lagi, meskipun waktu telah lama berlalu, dia tampak sama, seperti dalam mimpinya, seperti yang dia lihat setiap hari saat dia menutup matanya. Angin sepal-sepal meniup rambutnya, sama seperti pipinya waktu itu, tetapi sekarang, ada sedikit ketajaman di matanya, dan sikapnya bahkan lebih luar biasa. Dia tahu bahwa dia telah terjerumus begitu dalam, dan tangannya mulai gemetar saat melihatnya. Dia tersenyum padanya, tetapi tidak berkata apa-apa. Dia tahu betul bahwa statusnya jauh lebih rendah daripada status Tuan Kirilenko. Kemudian, ia kembali ke rumahnya di Amerika Serikat, makan sesuatu, lalu kembali ke kamarnya. Ia senang karena suaminya menempatkannya di kamar tidur utama, yang ternyata adalah kamar tidurnya. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia akan datang. Atau lebih tepatnya, ketika dia datang, dia akan mabuk. Tapi berapapun lamanya, dia akan menunggu. Meskipun dia sangat lelah setelah penerbangan panjang, dia berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bersemangat dan duduk di sini, menunggunya. Pintu terbuka, memperlihatkan sosoknya. Ia segera berdiri dan ingin menopang pria yang sedang minum. Elena, kenapa kamu belum tidur? Kamu sudah lama di pesawat, kamu harus istirahat. Feng Yu bertanya dengan khawatir ketika melihat Elena masih menunggunya. Aku menunggumu, kata Elena lembut. Apakah kamu sakit kepala setelah minum? Aku akan membuatkanmu secangkir teh. Feng Yu meraih lengan ramping Elena dan berkata, tidak perlu. Aku tidak minum banyak. Aku akan mandi saja. Elena segera berkata aku akan pergi dan menguras air untukmu. Feng Yu tersenyum dan melepaskan tangan Elena. Elena menyalakan air panas di bak mandi dan segera berlari keluar biar aku bantu melepas bajumu. Feng Yu tidak menolak. Sepertinya setiap kali Elena bisa melakukan hal kecil untuk Feng Yu, dia akan bahagia untuk waktu yang lama. Ketika pakaian Feng Yu dilepas, Elena juga melepas jubah mandinya dan mengikuti Feng Yu ke kamar mandi. Elena menguji suhu air dengan tangannya dan meminta Feng Yu untuk berbaring. Dia berjongkok di sampingnya dan dengan lembut memijat bahu Feng Yu. Mungkin air panasnya yang membuatnya tampak mabuk, atau mungkin pijatan di bahu dan leher yang membuatnya sering sadar. Feng Yu meraih tangan Elena dan menariknya ke dalam bak mandi. Seru Elena, berbaring di dada Feng Yu seperti anak kucing. Wajahnya memerah, tidak tahu harus berbuat apa. Ketika tubuh lembut ini jatuh ke pelukannya, Feng Yu tak mampu lagi menahan hasrat yang telah lama terpendam. Ia dengan kasar mengangkat Elena, membidik ke arahnya, dan mendorongnya dengan keras. Keesokan paginya, Feng Yu mengajak Elena lari pagi. Elena sangat senang. Ini pertama kalinya ia pergi berduaan dengan Feng Yu. Meskipun hanya sekadar lari santai di sekitar kompleks perumahan. Susan dan beberapa orang lain yang telah mengarahkan pandangan mereka pada Feng Yu sedang mempersiapkan pertemuan tak disengaja di jalan. Tetapi kali ini, mereka tercengang. Siapakah wanita itu? Dengan wajah yang halus, tubuh ramping, kulit putih, dan energi muda. Dari mana asalnya? Meskipun Susan dan yang lainnya agak percaya diri dengan penampilan mereka, mereka tidak secantik Elena. Pantas saja pria kaya ini meremehkan mereka. Ternyata dia punya pacar yang begitu muda dan cantik. Namun, beberapa perempuan masih belum menyerah. Mereka berpikir payudara mereka besar, dan mungkin pria kaya akan memperhatikannya. Sayangnya, mereka tetap diabaikan kali ini dan gagal menghubungi sang Taipan. Mereka semua dihentikan oleh para pengawal dan diberi peringatan. Meskipun Elena tidak terlalu pintar dan hampir tidak mengerti bahasa Inggris, ia mengerti sesuatu ketika melihat begitu banyak perempuan mendekat dan dihentikan oleh pengawal. Tuan Feng bahkan berkata kepada para perempuan itu, apakah saya pacarnya? Meskipun ia tahu bahwa ia mungkin hanya tameng, ia tetap sangat bahagia. Ia sangat puas dinyatakan sebagai pacar Tuan Feng, meskipun hanya sesaat. Elena, berapa lama kamu berencana bermain kali ini? Tanya Feng Yu. Elena menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong aku juga tidak tahu. Cukup bagiku untuk datang menemui Tuan Feng. Aku akan kembali besok. Feng Yu mengusap kepala Elena. Aku tidak mengusirmu. Kalau kau mau, kau boleh tinggal sebentar. Aku akan kembali ke Tiongkok setelah tahun baru. Bisakah kau kembali ke Moskow kalau begitu? Mungkin tarianmu akan tertunda. Tapi apa kau keberatan? Mata Elena berbinar, lalu dia menganggukkan kepalanya dengan panik. Elena mendengarkan Tuan Feng. Panggil aku Feng atau Feng Yu mulai sekarang. Jangan selalu memanggilku Tuan atau Tuan, itu terlalu jauh. Ya. Mata Elena berubah menjadi bulan sabit saat dia tersenyum. Feng, kalian bahkan tidak memanggilku untuk makan malam. Suara Kirilenko terdengar di belakang Feng Yu. Elena mencoba berdiri, tetapi Feng Yu dengan lembut memegang bahunya. Kirilenko tidak peduli. Ia menarik kursi dan duduk di meja makan. Ia mengulurkan tangan dan mengambil sepotong pai, lalu melahapnya dalam beberapa gigitan. Rasanya enak, tapi terlalu kecil, komentar Kirilenko sambil memasukkan makanan ke mulutnya. Kirilenko memperlakukan tempat ini seperti rumahnya sendiri.
yang menunjukkan bahwa ia menganggap Feng Yu sebagai sahabat sejati, dan hal ini membuat Feng Yu sangat bahagia. Kirilenko tidak terlalu licik, dan Feng Yu justru sangat bahagia dan santai saat bersamanya. Saudari Zhao, tolong siapkan lebih banyak. Kakak Ji nafsu makannya besar, teriak Feng Yu ke arah dapur. Baiklah, sebentar lagi siap. Suster Zhao membawakan telur goreng dan telur rebus, lalu melanjutkan memanggang pai Cina. Elena mengupas sebutir telur rebus dan meletakkannya di piring di depan Feng Yu. Ia makan sangat sedikit agar tubuhnya tetap ramping. Melihat Feng Yu dan Elena rukun, Kirilenko diam-diam senang. Dalam istilah Cina, dia bisa dianggap sebagai mak comblang, kan? Feng, kamu ke Amerika Serikat mau investasi di Microsoft? Tanya Kirilenko sambil minum bubur telur abad ini. Saya terutama berinvestasi di Microsoft, dan saya juga berencana berinvestasi di beberapa perusahaan lain. Saham Microsoft pada dasarnya tidak tersedia saat ini, dan tidak ada yang menjualnya. Kalaupun tersedia, jumlahnya relatif sedikit. Tapi Anda bisa membeli saham di industri terkait, yang seharusnya cukup bagus, kata Feng Yu. Kirilenko berkata dengan nada meremehkan, apa hebatnya Microsoft? Itu cuma perusahaan perangkat lunak. Orang Amerika itu bodoh sekali. Perangkat lunak Rusia kita adalah yang terbaik di dunia. Kita punya matematikawan dan insinyur kelas dunia, dan analis saham saya termasuk yang terbaik. Feng Yu mengerutkan kening. Uni Soviet memang termasuk universitas terbaik di dunia dalam bidang penelitian teknik komputer. Rusia, yang mewarisi sebagian besar aset Uni Soviet, bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Tetapi bukankah para talenta terbaik itu sebagian besar bekerja di pemerintahan dan militer? Bagaimana Kirilenko berhasil merekrut orang-orang berbakat seperti itu? Mungkinkah orang-orang ini memang sudah mampu memberikan layanan pribadi? Atau apakah Kirilenko mengandalkan koneksi ayahnya untuk mendapatkan beberapa dari mereka? Saudara Ji, Anda mengatakan analis saham Anda adalah mereka yang membuat perangkat lunak? Bukan, mereka matematikawan dan insinyur. Awalnya mereka menghitung lintasan roket, jadi wajar saja mereka harus mengembangkan perangkat lunak yang sesuai. Kemudian, seperti yang Anda tahu, Uni Soviet runtuh, dan penelitian kedirgantaraan kami melambat drastis, sehingga kami tidak membutuhkan banyak orang berbakat. Karena pengucilan dan alasan lainnya, banyak dari mereka kehilangan pekerjaan. Atas saran asisten saya mempekerjakan mereka untuk memprediksi harga saham New York. Asisten saya menemukan bahwa tren pasar saham sangat mirip dengan tren yang mereka gunakan untuk menghitung lintasan roket. Feng Yu ternganga. Matematikawan dan insinyur yang mempelajari lintasan penerbangan roket juga bisa digunakan untuk menganalisis bursa efek New York. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah mendengar bahwa insinyur perangkat lunak Rusia semuanya adalah matematikawan dan insinyur di pemerintahan dan militer. Tetapi ia tidak tahu bahwa orang-orang ini benar-benar mempelajari hal-hal tersebut. Apakah Rockets dan pasar saham berhubungan? Bisakah Anda menunjukkan kurva pasar saham yang mereka teliti? Tanya Feng Yu. Ini diteliti oleh orang-orang Kirilenko. Jadi meskipun mereka tidak memberikannya kepada saya, Feng Yu tidak akan mengatakan apa-apa. Kirilenko berkata riang, tidak masalah. Nanti saya hubungi mereka dan minta mereka mengirimkan informasinya ke email Anda. Informasinya belum sampai. Nanti kalau sudah sampai, Anda pasti akan menghargai kemampuan mereka. Feng Yu kemudian menyadari bahwa Kirilenko datang ke Amerika Serikat bukan tanpa persiapan. Ia telah melihat kemampuan para insinyur dalam menganalisis tren pasar saham dan berencana untuk meraup untung besar di pasar saham AS. Saudara Ji, bagaimana dengan orang-orang yang membuat perangkat lunak lain? Feng Yu ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, perusahaan perangkat lunak Rusia yang paling membuatnya terkesan adalah Kaspersky. Perangkat lunak antivirusnya sangat kuat, tetapi bisa dengan mudah mematikan sistem normal secara tidak sengaja. Pada saat itu, Kaspersky memegang pangsa pasar antivirus global yang signifikan dan terkenal di Tiongkok. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian besar perangkat lunak antivirus pribadi di Tiongkok menjadi gratis, sehingga semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan dari perangkat lunak antivirus pribadi. Kaspersky secara bertahap mengalihkan fokusnya ke perlindungan perusahaan, sehingga kurang dikenal oleh pengguna selanjutnya, tetapi kekuatannya tetap kuat. Perangkat lunak lain? Apa maksudmu? Perangkat lunak perkantoran? Perangkat lunak antivirus? Atau perangkat lunak profesional? Percayalah, tidak ada perangkat lunak yang tidak bisa mereka buat. Kata Kirilenko bangga. Apakah industri perangkat lunak Rusia sudah sekuat itu saat itu? Sayang sekali pemerintah tidak mendukungnya di masa lalu. Kalau tidak, Rusia mungkin sudah menjadi kekuatan rekayasa perangkat lunak terkemuka dunia sejak lama. Namun, jika itu terjadi, saya khawatir perangkat lunak Tiongkok tidak akan terlalu sukses. Hal ini sama seperti alasan mengapa industri perangkat lunak dikembangkan di Amerika Serikat tetapi tidak di Kanada. Karena pasarnya telah diambil alih. Sistem operasi, bisakah kamu melakukannya? Kirilenko tertegun sejenak. Maksudmu sistem operasi komputer? Apa yang tidak bisa dilakukan? Kita membuat sistem operasi komputer sendiri di negara kita. Feng Yu mengetahui hal ini,
Tetapi dalam kehidupan sebelumnya, pasar perangkat lunak Rusia tampaknya telah diambil alih oleh perusahaan Amerika, dan Rusia menjadi basis pengecoran bagi industri perangkat lunak dunia. Tetapi dia lupa bahwa kekuatan perangkat lunak Rusia tidak kalah dengan Amerika Serikat. Karena bekas Uni Soviet telah bersaing dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan supremasi di bidang kedirgantaraan dan senjata super, dan teknologi ini tidak dapat dipisahkan dari kalkulasi teknik skala besar dan pemrosesan informasi. Rusia, yang mewarisi sebagian besar industri bekas Uni Soviet, juga sangat kuat dalam hal ini. Perangkat lunak jelas tak terpisahkan dari penerapan matematika dan fisika. Rusia merupakan kekuatan tradisional dalam matematika dan fisika. Teori dan praktik terkaitnya jauh lebih maju dari dunia, setidaknya jauh lebih kuat daripada Tiongkok. Setelah berakhirnya Perang Dingin, para insinyur perangkat lunak Rusia tidak lagi hanya melayani strategi nasional. Bakat-bakat luar biasa mereka direkrut oleh beberapa perusahaan besar, dan beberapa di antaranya direkrut oleh perusahaan-perusahaan Eropa terkait lainnya. Beberapa individu elit bahkan mendirikan perusahaan mereka sendiri. Kirilenko bisa menemukan bakat seperti ini, dan pasti banyak sekali. Jika mereka bisa mengembangkan sistem komputasi untuk senjata super, bagaimana mungkin mereka tidak mengembangkan sistem komputer biasa? Bagaimana dengan perangkat lunak aplikasinya? Orang-orangmu pasti baik-baik saja, kan? Feng Yu merasa seolah-olah ia hampir kehilangan kesempatan bagus. Kesempatan bagus bagi perangkat lunak Tiongkok untuk mengejar ketertinggalan dari Eropa dan Amerika Serikat. Perangkat lunaknya tidak masalah. Ngomong-ngomong, apa kau sudah memikirkan bisnis bagus untuk menghasilkan uang? Kirilenko langsung tahu ada uang yang bisa dihasilkan begitu melihat ekspresi Feng Yu. Saudara Ji, bagaimana kalau kita mulai perusahaan perangkat lunak bersama? Tapi saya yang harus bertanggung jawab. Kita sudah mulai riset dan pengembangan terkait dan sudah ada kemajuan. Tanya Feng Yu sambil mencubit dagunya. Tidak masalah. Katakan padaku bagaimana caranya. Feng Yu telah menjadi pemegang saham utama tambang itu. Itu adalah investasi terbesar Kirilenko. Sekarang setelah perusahaan perangkat lunak berdiri, apa salahnya jika Feng Yu menjadi pemegang saham utama? Sedangkan saya sendiri, saya memiliki beberapa saham di Lenovo, sebuah perusahaan di Tiongkok. Lenovo adalah produsen dan distributor komputer terbesar di Tiongkok, dan mereka juga sangat ahli dalam perangkat lunak. Kami juga memiliki saham di sebuah perusahaan perangkat lunak yang sangat bagus. Mereka telah melakukan banyak riset tentang perangkat lunak aplikasi terkait dan telah mencapai beberapa hasil. Tapi saya rasa itu belum cukup. Saya ingin menjadi nomor satu di dunia. Kirilenko berkata dengan penuh semangat, tentu saja kita harus melakukannya sebaik mungkin. Lagi pula, kita punya dana, teknologi, dan kreativitas untuk sukses bersama. Feng Yu melirik Kirilenko dan berkata, kamu lebih percaya diri daripada aku. Keyakinan Kirilenko bukanlah kepercayaan buta terhadap tenaga teknis negaranya, tetapi keyakinan bahwa bisnis yang disebutkan Feng Yu pasti akan menghasilkan uang. Dia telah melakukan banyak bisnis dengan Feng Yu dan tidak pernah kehilangan uang sekalipun. Ide saya adalah mendirikan perusahaan perangkat lunak. Anda, saya, Lenovo, dan yang lainnya akan bekerja sama mengembangkan sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak antivirus. Kami hanya akan mengembangkan perangkat lunak. Meskipun pendekatan ini dapat dengan mudah memengaruhi perusahaan perangkat keras misalnya, bukankah Microsoft akhirnya merambah pasar tablet dan PC? Tanpa merek komputernya sendiri, Microsoft dapat dengan mudah kehilangan dominasinya. Namun untuk saat ini, pendekatan ini tampaknya tepat. Lagi pula, Lenovo masih ada, dan sepertinya ada merek komputer lain yang bisa diajak bermitra. Kirilenko mengerutkan kening. Tidak bisakah kau membeli Lenovo? Bagaimana denganku? Apa kita tidak punya cukup uang? Feng Yu, berani sekali kau. Lenovo adalah perusahaan komputer yang secara strategis didukung oleh negara. Aku bahkan tidak bisa mengambil kendali. Apalagi membiarkanmu, orang Rusia, ikut ambil bagian. Ini bukan masalah pendanaan. Ini dikendalikan oleh perusahaan milik negara dan merupakan investasi strategis negara. Mengerti? Feng Yu menjelaskan. Kirilenko tiba-tiba menyadari ini didanai negara. Jadi dengan siapa saya harus berurusan? Feng Yu. Ini bukan Rusia. Bukannya kau bisa begitu saja mengurus pejabat tinggi. Feng Yu sangat curiga bahwa investasi Kirilenko di Rusia pasti melibatkan banyak suap. Tidak ada yang bisa menangani ini, jadi lupakan saja. Aku bisa meminta Departemen Perangkat Lunak Lenovo untuk melakukannya sendiri dan membentuk usaha patungan dengan kita untuk membentuk perusahaan perangkat lunak baru. Itu sudah kemampuan terbesar yang bisa kuberikan. Dan pasar ini sangat penting. Pasar Tiongkok setara dengan seluruh pasar Amerika. Mengerti? Feng Yu ingin membuat Kirilenko mengerti bahwa perusahaan ini hanya dapat berada di Tiongkok dan hanya dapat dipimpin olehnya. Sehingga Kirilenko tidak ingin memindahkan perusahaannya ke Rusia. Saya tahu Anda punya lebih banyak orang, dan saya tidak keberatan. Lalu, berapa banyak uang yang harus saya bayar dan berapa banyak saham yang bisa saya dapatkan? Kirilenko tanpa percaya. Tak perlu bicara lagi.
Itu tergantung berapa banyak teknisi yang bisa Anda temukan. Teknisi Anda tidak bisa berbahasa Mandarin, dan teknisi kami tidak bisa berbahasa Rusia. Pasti akan ada banyak masalah komunikasi dan operasional. Meskipun pemrograman saat ini sebagian besar dilakukan dalam C dan Java, tetap saja ada kebutuhan bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi, bukan? Komunikasi memang selalu dibutuhkan, bukan? Tidak apa-apa. Kalian akan memimpin dan kami akan menjadi pembantunya. Kami hanya butuh penerjemah profesional. Saya akan mencari insinyur sebanyak yang kalian butuhkan. Mereka hanyalah insinyur perangkat lunak. Kami punya banyak insinyur seperti itu di negara kami. Kami bisa menyelesaikannya dengan uang. Kirilenko melambaikan tangannya, tampak sangat santai. Baiklah, kalau begitu, mari kita hitung investasi spesifiknya secara detail. Tapi kreativitas juga perlu dihitung nilainya. Apakah kamu mengerti? Tanya Feng Yu. Kita berdua menyumbang jumlah uang yang sama dan memiliki jumlah insinyur yang sama. Jadi pada akhirnya kamu bisa mendapatkan tambahan 10% saham, oke? Kata Kirilenko riang. Bertemu dengan orang yang begitu lugas, Feng Yu benar-benar tidak tahu harus meminta apa lagi. Faktanya, jika berbicara hanya tentang kemahiran teknis para insinyur perangkat lunak Rusia tidak diragukan lagi lebih unggul daripada insinyur perangkat lunak Tiongkok pada saat itu. Kirilenko telah membuat konsesi yang signifikan dengan langkah ini. Saudara Ji, Anda baik sekali. Jangan khawatir. Uang yang akan diperoleh perusahaan ini di masa depan pasti tidak akan mengecewakan Anda. Feng Yu menepuk dadanya dan berjanji. Sistem operasi Microsoft saat ini telah berevolusi dari 95, 98, dan 2000 ke XP. Feng Yu kemudian meminta perusahaan perangkat lunaknya untuk langsung meneliti sistem operasi seperti Windows 7. Meskipun tidak akan sepenuhnya mengubah metode operasi saat ini, baik desktop maupun sistem operasinya akan sangat berbeda. Meskipun penelitian semacam itu mungkin memakan waktu lama, jika kita dapat meluncurkan sistem ini beberapa tahun lebih awal dari Microsoft, atau bahkan hanya 1 atau 2 tahun lebih awal, Microsoft pasti akan sangat terpengaruh. Tentu saja, ada juga sistem Android, yang juga merupakan poin penting. Sistem ini membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih sedikit, namun tetap cerdas dan ramah pengguna. Lalu, ada perangkat lunak antivirus, aplikasi, dan sebagainya semuanya dapat dirilis lebih awal dan lebih cepat, dan masing-masing dapat menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan. Kirilenko tertawa terbahak-bahak. Saya percaya padamu. Setelah sarapan, Feng Yu memutuskan untuk mengajak Elena bermain, seolah-olah ia belum pernah mengajaknya bermain sebelumnya. Ketika Feng Yu menceritakan hal itu, Elena sama sekali tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kirilenko terbang ke New York lagi. Ia berencana mendirikan perusahaan investasi di sana. Ia bertekad berinvestasi di beberapa perusahaan yang dibanggakan rakyat Amerika, agar kejayaan Rusia dapat bersemi di tanah Amerika. Tentu saja, Feng Yu tidak bisa menghentikannya. Bahkan, Feng Yu juga berpikir demikian. Bukankah Amerika Serikat dikenal sebagai hegemon teknologi? Kalau begitu, dalam hal teknologi, kita harus mengalahkan Amerika Serikat sepenuhnya. Teknologi adalah kekuatan produksi utama. Pernyataan ini memang sangat masuk akal. Baik itu berbagai peralatan mekanis maupun komputer untuk pengoperasiannya, semuanya telah sangat menyederhanakan pekerjaan manusia dan meningkatkan efisiensi kerja serta efisiensi produksi secara signifikan. Anda bisa membuat satu barang dalam 1 jam, dan saya bisa membuat 100 barang dalam 1 jam. Jika kualitasnya sama, maka barang dengan efisiensi lebih rendah pasti akan tersingkir oleh pasar. Komputer adalah salah satu representasi industri berteknologi tinggi. Jika Anda bisa menguasai industri komputer, Anda bisa menguasai masa depan. Kali ini, Kirilenko juga akan menghubungi Rusia untuk mulai merekrut personal teknis yang relevan, tidak hanya insinyur perangkat lunak, tetapi juga insinyur perangkat keras. Bisakah insinyur perangkat keras bergabung dengan Lenovo? Kalaupun tidak, kita bisa mempekerjakan mereka sebagai staf eksternal dan meminta mereka meneliti CPU atau semacamnya. Kalau mereka bisa membangun stasiun luar angkasa, membangun CPU atau semacamnya seharusnya bukan masalah, kan? Feng Yu kemudian menyadari bahwa ada begitu banyak harta karun tersembunyi di Rusia yang belum ia temukan. Kirilenko melihat bakat-bakat yang ia pikir mustahil ditemukan, dan di matanya, selama ia membayar, ia pasti bisa mendapatkannya. Saya terlalu konservatif sebelumnya. Lain kali saya ke Rusia, saya harus melakukan riset untuk melihat apakah ada bakat yang bisa direkrut. Mau lihat apa? Iklim di sini lebih sejuk daripada di Moskow. Meskipun bukan musim naik perahu, cuacanya tetap bagus, tanya Feng Yu sambil menggenggam tangan Elena. Terserah kamu mau putuskan apa. Aku bisa tangani apa saja, kata Elena. Feng Yu tiba-tiba menyadari bahwa selain tahu Elena suka menari, ia tidak tahu apa lagi yang disukainya. Hal ini membuat Feng Yu sedikit malu. Tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Museum? Feng Yu bertanya ragu-ragu. Tentu. Elena mengangguk patuh. Yang ia pedulikan bukanlah kemana harus pergi, melainkan kebersamaan dengan Feng Yu. Ralph,
Apa kau sudah mendapatkan buku panduan wisata Seattle yang kuminta? Feng Yu memanggil Ralph, nadanya sangat marah. Sulit marah pada gadis seperti Elena, jadi Feng Yu tidak punya pilihan selain marah pada Ralph. Bos, saya membelinya dan akan segera mengirimkannya kepada Anda. Ralph mendesah. Meskipun sekretaris ini memiliki gaji tinggi dan kekuasaan yang besar, ia juga memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan. Mengapa ia juga merasa seperti pembantu rumah tangga? Setelah beberapa saat, Ralph kembali, masih sedikit terengah-engah saat dia masuk. Feng Yu mengambil brosur perjalanan itu, membukanya, lalu segera berbalik dan dengan marah memarahi Ralph mengapa dalam bahasa Inggris. Ralph bingung. Bos, bahasa Inggrismu kurang bagus, kok bisa kamu gak ngerti maksudku? Lagi pula, ini Amerika. Bahasa apa lagi kalau bukan bahasa Inggris? Dia tiba-tiba melihat Elena duduk di sebelah bosnya, menepuk dahinya, dan berkata dengan sedikit malu, bos, brosur perjalanan Rusia benar-benar sulit dibeli. Feng Yu melambaikan tangannya, lupakan saja. Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Ralph menangis. Orang-orang dari negara-negara berbahasa Rusia jarang mengunjungi As, kan? Dan kalaupun mereka ke sana, mereka biasanya memilih kota-kota besar seperti Los Angeles. Feng Yu menunjuk brosur wisata dan menerjemahkan untuk Elena. Ini Galeri Seni Henry, museum pertama di negara bagian Washington. Ini museum demam emas. Ini museum industri. Ini museum penerbangan Boeing. Ralph tak kuasa menahan diri untuk mengaguminya. Pantas saja dia jadi bosnya. Lihatlah usianya, dia orang Tionghoa, tapi dia bisa berbahasa Inggris dan Rusia dengan lancar. Dia merasa malu pada dirinya sendiri. Melihat keseriusan Feng Yu, Ralph menyesali pikirannya sebelumnya. Ia pernah berpikir bahwa bosnya bermasalah dengan orientasi seksualnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia tidak pernah melihatnya bersama seorang wanita selama ini? Biasanya, dengan kekayaan dan status sang bos, ia bisa dengan mudah memikat bintang film tampan sekalipun hanya dengan jentikan jari, kan? Namun, sang bos bahkan menolak wanita-wanita yang mendekatinya. Menurut Ralph, masih ada beberapa yang cukup cantik. Namun setelah bertemu dengan wanita di sebelah bosnya, ia menyadari bahwa wajar saja bosnya meremehkan orang-orang itu. Mereka semua hanyalah wanita vulgar. Lihatlah temperamen dan penampilannya, bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan? Jika itu dirinya, dengan pacar secantik itu, ia juga akan meremehkan wanita-wanita biasa itu dan bahkan tidak tertarik secara seksual kepada mereka. Sementara Feng Yu berbicara, Elena mendengarkan sambil tersenyum. Ketika Feng Yu menanyakan pendapatnya, Elena berkata dengan lembut, bagaimana kalau ke galeri seni? Tentu saja. Ralph, suruh sopirnya siapkan mobil. Galeri Seni Henry, hubungi museum itu dulu. Aku mau seluruh tempat ini untuk diriku sendiri hari ini. Elena memegang tangan Feng Yu dan berkata, tonton saja bersama-sama. Baiklah, terserah kau saja. Ralph, pergilah dan beli tiketmu. Aku ingin bisa langsung masuk begitu sampai di sana. Baik, bos, saya akan segera mengaturnya. Ralph berlari keluar dengan tergesa-gesa, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi orang-orang di museum sambil berlari. Feng Yu sendiri sebenarnya tidak suka pergi ke galeri, terutama karena ia yakin harga karya seni yang terus naik itu hanya dibesar-besarkan. Jika sebuah karya seni sejati, maka nilainya tidak perlu diukur. Bagi mereka yang mengaguminya, karya itu tak ternilai harganya, tetapi bagi kebanyakan orang, itu hanyalah sebuah objek, lukisan, vas, atau semacamnya. Namun di mata para pebisnis, seni menjadi komoditas. Tujuan mereka adalah mengukur seni dengan harga, mengubahnya menjadi uang, dan mengubahnya menjadi lebih banyak uang. Hanya karena Anda memiliki lukisan Renaissance terkenal yang tergantung di rumah, apakah itu berarti Anda artistik? Apakah itu berarti Anda elegan? Sama sekali tidak. 99% orang hanya menggunakannya untuk pajangan. Terus terang mereka hanya berpura-pura. Feng Yu juga punya rencana ini, tetapi ia tidak berencana membeli lukisan-lukisan Cat minyak tersebut. Sebaliknya, ia mengincar lukisan-lukisan pemandangan Tiongkok, porselen, dan sejenisnya. Ia berencana untuk mendapatkan beberapa lukisan di Amerika Serikat. Jika ada di antara lukisan-lukisan itu yang benar-benar merupakan harta nasional, ia akan menyumbangkannya ke museum. Perawatan karya seni semacam itu membutuhkan keahlian khusus, sesuatu yang tidak dipahami Feng Yu. Atau, membangun museum Anda sendiri? Ya, kenapa tidak? Bangun museum sendiri dan pekerjakan seseorang untuk memperbaiki dan merawatnya, agar museum tersebut tercatat dalam sejarah. Museum Angin dan Hujan, membayangkannya saja sudah membuat saya bersemangat. Saya akan meminta orang-orang untuk mencari karya seni Tiongkok di As, berapapun harganya. Saat ini, harga karya seni Tiongkok belum roket. Ia tak menyangka mengajak Elena jalan-jalan akan membantunya menemukan karir baru. Tiba-tiba ia tertarik pada karya seni ini. Di kantor pusat Lenovo di Beijing, suasana di ruang konferensi kecil itu terasa agak hikmat. Beberapa direktur hadir, dan mereka sedang membahas masalah penting hari ini. Yuan King,
Katakan padaku apa pendapatmu? Tanya Liu Chuanzi sambil menunjuk namanya. Yang Yuanqing, kepala unit bisnis PC Lenovo dan direktur Lenovo Group, adalah seorang eksekutif yang membuat Liu Chuanzi sangat optimis dan bahkan berencana untuk melatihnya untuk menjadi penggantinya. Tentu saja, itu hanya rencana. Liu Chuanzi masih bisa bekerja selama bertahun-tahun. Saya pribadi mendukung usulan ini. Lagi pula, bukankah Tuan Fei mengatakan bahwa perusahaan perangkat lunak ini bisa disebut Lenovo Software? Gabungan saham Lenovo dan miliknya sendiri sudah cukup untuk menjamin kepemilikan saham pengendali. Yang Yuanqing berasal dari divisi PC, jadi tentu saja ia mendukung pemisahan perangkat lunak. Dengan cara ini, fokus bisnis Lenovo Group hanya pada PC, dan pengembangan PC akan lebih baik. Saya keberatan, kata Julinan dengan keras. Dia adalah salah satu staf teknis pertama yang bergabung dengan Lenovo, bertanggung jawab atas perangkat lunak. Dia juga memainkan peran penting dalam kartu Lenovo Cina yang asli. Lenovo awalnya berawal sebagai perusahaan perangkat lunak, dan ketika PC dikembangkan, dia tidak terlalu mendukung. Sekarang PC-nya berjalan dengan baik, dan dia sangat senang. Tapi dia tidak berpikir bahwa hanya karena PC-nya berjalan baik, perangkat lunaknya harus disingkirkan, kan? Lihat saja Microsoft, dan Anda akan melihat betapa menjanjikannya perangkat lunak. Komputer mana yang tidak bisa hidup tanpa perangkat lunak? Komputer mana yang tidak bisa hidup tanpa sistem operasinya? Bahkan rumah pintar pun tak bisa hidup tanpanya. Perangkat lunak jauh lebih menjanjikan daripada perangkat keras. Lenovo sudah menjadi pemain terkemuka di industri perangkat lunak domestik, dan memiliki saham di Silver Mountain. Kedua perusahaan telah berkolaborasi di berbagai bidang, menghadirkan peluang utama untuk berekspansi, menyatukan pasar perangkat lunak domestik, dan berekspansi secara internasional. Sekarang Anda bilang ingin memisahkan bisnis perangkat lunak dan membentuk usaha patungan? Lenovo awalnya berawal sebagai perusahaan perangkat lunak, dan kartu kredit Tiongkok kami selalu menjadi sumber keuntungan utama perusahaan. Selain itu, sistem belanja supermarket yang kami kembangkan tidak hanya digunakan oleh supermarket Taihua, tetapi juga oleh supermarket kecil lainnya di daerah lain, yang menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi kami. Sistem server Lenovo kami juga laris manis. Semua ini menunjukkan profitabilitas perangkat lunak Lenovo yang kuat. Mengapa kami harus memisahkannya dan membentuk usaha patungan? Saya juga menentang usaha patungan itu. Lenovo adalah bagian dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Kami memiliki keunggulan teknologi yang luar biasa dan tidak perlu bekerja sama dengan pihak lain. Lagi pula, setelah kerjasama ini, meskipun namanya masih perusahaan perangkat lunak Lenovo, jangan lupa bahwa gabungan saham Rusia dan Feng Yu akan melebihi 50%. Jika mereka bergabung, maka Lenovo Software akan beroperasi sesuai dengan ide mereka, ujar Direktur Zeng dengan nada kesal. Direktur Zeng lah yang mendukung Liu Chuanzi untuk memulai bisnisnya sendiri. Modal awal pun disetujui oleh Direktur Zeng, meskipun banyak rintangan. Tentu saja, Direktur Zeng juga menerima imbalan yang berlimpah. Ia dipromosikan menjadi wakil presiden, tetapi tetap menjabat sebagai Direktur Institut Penelitian Komputer. Direktur Zeng juga merupakan perwakilan pemegang saham Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan Direktur Non-Eksekutif Lenovo. Pernyataannya akan berdampak signifikan pada Liu Chuanzi. Saya setuju untuk memisahkan perangkat lunak. Kita perlu memperhatikan apa yang akan menghasilkan keuntungan tertinggi bagi Lenovo di masa depan. Jelas, sekarang adalah era kebangkitan PC. Tahun ini, pangsa pasar domestik kita kemungkinan akan naik ke posisi pertama, dan tahun depan kita akan mampu menjadi yang pertama dengan kokoh. Selain itu, kita juga dapat mengekspor ke Hong Kong, Taiwan, dan kawasan Asia Tenggara lainnya, dan keuntungan kita akan terus meningkat. Laptop kita juga sangat populer. Fakta bahwa kita memiliki drive optik terbaik di dunia membuat kita tak terkalahkan, kata San Hongbin, wakil presiden yang bertanggung jawab atas penjualan kartu, server, komputer, dan produk Tiongkok lainnya. Dia juga salah satu eksekutif yang bergabung dengan Lenovo sejak awal, dan bertanggung jawab utama atas penjualan produk, jadi dia melihat keuntungan produk lebih jelas daripada orang lain. Di Tiongkok, bisnis PC Lenovo akan menjadi pemain terdepan. Setelah bermitra dengan Ninshan, Hanka juga akan mempertahankan posisi terdepannya dengan kokoh. Bisnis server yang baru diluncurkan juga akan mengalami lonjakan penjualan berkat merek Lenovo. Karena segmen ini menawarkan keuntungan tertinggi, wajar jika area ini diprioritaskan. Soal perangkat lunak, ia tidak terlalu familiar dengannya, tidak terlalu ahli dalam aspek teknisnya, tetapi keuntungannya jelas. Microsoft adalah satu-satunya perusahaan, dan secara de facto memegang monopoli. Ada banyak sekali produsen dan distributor komputer terkemuka di dunia, dan semua orang bisa menghasilkan uang. Dan mereka bukannya menyerah dalam pengembangan perangkat lunak. Mereka berkolaborasi dengan teknisi Rusia, dan masih ada kemungkinan mereka bisa sepenuhnya mengakuisisi Silver Mountain. Mengapa tidak? Aliansi yang kuat merupakan sarana penting dalam pengembangan bisnis. Ia tidak terlalu terkesan dengan para eksekutif senior seperti Direktur Zeng,
karena menganggap mereka konservatif dan kurang peka terhadap pasar. Tanpanya, akankah penjualan Lenovo tumbuh begitu pesat? Mungkinkah perusahaan itu kembali bergairah? Seandainya Liu Chuanzi tidak begitu mempercayainya, sangat mendukungnya, dan bahkan menjanjikan ekuitas, ia pasti sudah lama ingin memulai bisnisnya sendiri. Dengan saluran penjualan yang dikuasainya, ia bisa menghasilkan banyak uang dengan membuka perusahaan yang khusus mendistribusikan barang elektronik. Para direktur berbicara satu demi satu. Setiap orang punya alasan masing-masing, dan semuanya tampak masuk akal. Tak seorang pun bisa sepenuhnya meyakinkan orang lain. Liu Chuanzi sebenarnya mendukung pemisahan perangkat lunak tersebut. Pemisahan itu bukan berarti memberikannya secara cuma-cuma. Perangkat lunak itu masih berada di bawah Lenovo. Hal itu juga akan memberinya kendali penuh atas Yinshan, yang memiliki banyak talenta. Lebih lanjut, para insinyur perangkat lunak Rusia tidak diragukan lagi lebih unggul daripada Lenovo sendiri. Jika mereka menolak bekerja sama, ia yakin Feng Yu akan bermitra dengan Rusia dan mendirikan perusahaan perangkat lunak terpisah. Perangkat lunak Lenovo kemudian akan menghadapi pesaing yang tangguh. Salah satunya adalah bekerja sama. Semua orang menghasilkan uang bersama dan Lenovo juga bisa mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah tidak bekerja sama, menumbuhkan pesaing yang kuat, dan mungkin merebut pasar perangkat lunak Lenovo. Liu Chuanzi tentu saja bersedia memilih yang pertama. Terlebih lagi, Feng Yu juga mengatakan kepadanya bahwa perusahaan tersebut tidak hanya dapat terus disebut Lenovo Software, tetapi juga ketua, presiden, dan sebagainya dapat ditunjuk oleh Liu Chuanzi. Feng Yu tidak akan ikut campur dan juga akan menjamin bahwa Rusia tidak akan berebut kekuasaan. Dengan syarat yang begitu murah hati, apa alasan dia menolak? Meskipun mereka yang menentangnya punya alasan, dia sudah memutuskan. Hari ini, dia hanya ingin melihat apakah ada orang yang mendukungnya. Karena ada, maka itu sudah cukup. Semuanya, tolong berhenti bicara. Pendapat saya adalah memisahkan perangkat lunak dan mendirikan anak perusahaan Lenovo Software. Feng Yu adalah pengusaha Tiongkok yang patriotik dan tidak akan pernah bekerja sama dengan Rusia lalu mengkhianati rakyatnya sendiri. Kalian bisa tenang saja. Julinan, bicaralah dengan orang-orang di Yinshan dan gabungkan Yinshan ke dalam Lenovo Software. Kalian akan menjadi presiden Lenovo Software. Liu Chuanzi mengambil keputusan dengan tegas, mengabaikan keberatan dari mereka yang menentangnya. Ia bahkan menunjuk Julinan, yang awalnya menentangnya, sebagai presiden perusahaan baru. Semua orang terdiam. Feng Yu, yang sedang makan malam bersama Elena di rumahnya di Seattle, menerima panggilan jarak jauh dari Liu Chuanzi. Liu Chuanzi memberitahunya bahwa bisnis perangkat lunak Lenovo Group akan dipisahkan dan digabungkan dengan Silver Mountain Software dan Explosive Faber Software dari Rusia untuk membentuk perusahaan perangkat lunak Lenovo yang baru. Hal ini telah disetujui oleh Dewan Direksi Lenovo. Feng Yu dengan percaya diri berkata kepada Liu Chuanzi, "Liu Tua, kau tidak akan pernah menyesali keputusanmu hari ini. Aku jamin perusahaan perangkat lunak baru ini akan menjadi kebanggaan Tiongkok, Asia, bahkan dunia." Feng Yu bersikeras menyertakan perusahaan Yinshan dalam penggabungan ini, bukan hanya karena ia berpikir Yinshan memiliki kekuatan teknis yang baik, tetapi juga karena perusahaan Yinshan memiliki perangkat lunak perkantoran WPS. Feng Yu pernah menggunakan perangkat lunak ini sebelumnya. Dibandingkan dengan Microsoft Office, beberapa fungsinya mungkin sedikit lebih buruk, tetapi tidak terlalu buruk. Di antara perangkat lunak perkantoran yang dikembangkan secara independen oleh Tiongkok, perangkat lunak ini bisa dibilang yang terbaik. Sekarang dengan ide kreatif Feng Yu, WPS pasti akan sangat dioptimalkan dan kemungkinan besar akan melampaui Microsoft Office dalam waktu singkat. Selain itu, Yinshan juga telah memulai riset perangkat lunak antivirus dan sangat ahli dalam kartu grafis Tiongkok. Hal ini dapat memperkaya produk perangkat lunak dan kekuatan teknis Lenovo. Tentu saja, ada orang lain di Yinshan Software yang juga sangat dihargai Feng Yu Leijun. Di usia semuda itu, ia telah menjadi manajer umum cabang Beijing Yinshan Software, sebuah bukti atas kemampuannya yang luar biasa. Feng Yu juga lebih suka mempekerjakan orang berusia sekitar 30 tahun untuk posisi eksekutif perusahaan. Yang lebih muda tidak masalah, tetapi ia tidak terlalu suka mempekerjakan yang lebih tua. Salah satu alasannya adalah mereka perlu dilatih, karena mereka akan pensiun dalam beberapa tahun. Alasan lainnya adalah orang yang lebih tua cenderung kaku dan kuno. Tidak semua orang, seperti Li Mingde, bisa memuaskan Feng Yu. Di sisi lain, Lei Jun adalah orang yang memiliki ide-ide cemerlang, bakat yang ingin direkrut Feng Yu. Dan Qiu Bojun, yang dikenal sebagai pakar perangkat lunak nomor 1 di Tiongkok di kehidupan sebelumnya, adalah bakat lain yang enggan dilepaskan Feng Yu. Apakah perusahaan perangkat lunak Yinshan sudah setuju? Berapa banyak saham yang ingin mereka ambil? Tanya Feng Yu. Kapitalisasi pasar Silver Mountain memang tidak tinggi, dan asetnya pun tidak substansial, tetapi produk dan teknologinya tetap berharga. Namun, jika permintaannya terlalu tinggi, lebih baik kita rekrut saja. Pembicaraan dengan Yinshan masih berlangsung. Belum ada hasil konkret yang diumumkan, tetapi ada harapan besar untuk mencapai kesepakatan. Tuan Feng,
Apakah Anda benar-benar yakin perangkat lunak kami, dengan tambahan para insinyur Rusia itu, akan mampu bersaing dengan AS? Liu Chuanzi kurang yakin. Ia merasa yakin bahwa mendapatkan pijakan sangatlah mungkin, tetapi ia merasa kecil kemungkinan kami dapat menantang dan bahkan bersaing dengan AS. Setidaknya dalam beberapa hal, itu pasti bisa dilakukan, seperti perangkat lunak perkantoran, perangkat lunak antivirus, dan sebagainya. Soal sistemnya, tergantung seberapa jauh kita bisa melangkah. Feng Yu tidak yakin apakah jika ia mengajukan permintaan, pihak lain akan mampu memenuhinya. Lebih lanjut, ia mengusulkan dua template sistem. Satu adalah Win 7 dan yang lainnya adalah Android. Dulu, Microsoft dan Google memiliki lebih banyak insinyur daripada Lenovo sekarang. Namun, meskipun Anda tidak berhasil dalam keduanya, jika Anda berhasil dalam satu saja, Anda akan menghasilkan banyak uang. Tuan Feng, ini masalah besar, kenapa Anda tidak kembali saja? Tanya Liu Chuanzi. Saya pasti akan kembali setelah semuanya beres. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan di sini yang belum selesai. Feng Yu belum menyelesaikan investasi dan akuisisi saham dari Amazon, dan ia belum memeriksa keandalan perangkat lunak analisis saham yang dikembangkan oleh teknisi Kirilenko. Setelah semuanya selesai, Lenovo Software kemungkinan akan berdiri, dan ia akan kembali ke Tiongkok untuk mengurusnya. Investasi dari Amazon telah disetujui, tetapi formalitas terkait belum selesai. Ia juga mengamati konstruksi situs web Amazon dan menemukan banyak hal yang membuatnya tidak puas. Ketika ia menjadi pemegang saham utama Amazon, ia akan membiarkan Jeff menyempurnakan semuanya dan menjadikannya sesuai keinginannya. Amazon juga akan menjadi produk uji coba. Faktanya, jika internet di dalam negeri tidak begitu terbelakang dan daya beli masyarakat tidak begitu rendah, Feng Yu pasti ingin membuat situs web seperti itu langsung di Tiongkok. Baiklah, kita bicara lagi saat kamu kembali. Liu Chuanzi menutup telepon, dan Feng Yu menoleh ke arah Helena. Kamu mau kemana hari ini? Ada pertunjukan di Broadway beberapa hari lagi, dan aku bisa mengantarmu ke sana. Wajah Helena dipenuhi dengan senyum bahagia. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Qiu Bojun dan beberapa eksekutif Inshan Software lainnya duduk bersama untuk membahas kemungkinan merger dengan Lenovo Software. Perusahaan mereka sudah memiliki saham di Lenovo, dan bergabung dengan Lenovo jelas akan memungkinkan mereka mencapai perkembangan yang lebih baik. Namun, sisi negatifnya adalah Inshan, yang telah mereka bangun dengan susah payah, akan lenyap. Saya pikir kita harus bergabung dengan Lenovo Software, dan kali ini banyak pakar perangkat lunak Rusia akan bergabung dengan kita, yang akan membantu kita mewujudkan impian kita lebih cepat, kata Lei Jun. Impian kami adalah menjadi perusahaan perangkat lunak terkemuka di dunia. Tapi jika kami bergabung dengan Lenovo Software Company, kemana arah merek Inshan? Tanya seorang eksekutif yang memulai bisnis bersama Qiu Bojun. Bagaimana kalau kita bisa mempertahankan merek Inshan? Termasuk merek WPS kita? Tanya Lei Jun. Bagaimana kita bisa mempertahankannya? Mereka pemegang saham utama. Apakah mereka akan menggunakan merek Anda? Semua perangkat lunak mulai sekarang akan bernama Lenovo. Lei Jun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. WPS kami adalah perangkat lunak perkantoran terbaik di Tiongkok. Lenovo tidak memilikinya, jadi mereka terpaksa menggunakan perangkat lunak kami. Dan ketika mereka meneliti perangkat lunak perkantoran beberapa waktu lalu, mereka fokus pada perangkat lunak kami. Dan kami juga ahli dalam meneliti kartu Tiongkok. Kami bisa membiarkan mereka melepaskan bagian dari merek itu dan tetap mempertahankan merek WPS kami sendiri. Kami bahkan bisa meminta agar produk berikutnya diluncurkan dengan nama Inshan kami. Qiu Bojun bertanya dengan penuh minat, apakah Anda yakin pihak lain akan menyetujui persyaratan ini? Lebih dari itu, saya rasa usaha patungan ini seharusnya bernama Lenovo Inshan Software Company. Beritahu orang-orang bahwa ini adalah merger, bukan akuisisi oleh Lenovo, kata Lei Jun dengan percaya diri. Bahkan, dalam hal menjalankan perusahaan, Lei Jun lebih cocok menjadi pimpinan daripada Qiu Bojun. Kata-kata Lei Jun langsung membangkitkan semangat yang lain. Jika ini bisa tercapai, merger dengan Lenovo sepertinya bukan ide yang buruk. Mereka akan bekerja untuk perusahaan yang lebih besar, dengan platform yang lebih luas, yang akan memudahkan mereka mewujudkan ide-ide dan menghasilkan lebih banyak uang. Lei Jun, apa kau yakin bisa meyakinkan Julinan? Bagaimana dengan Liu Chuanzi? Apa kau yakin bisa meyakinkannya? Dari rasio ekuitas yang mereka berikan, terlihat bahwa mereka sungguh-sungguh ingin mendorong merger ini. Jadi mereka pasti akan menyetujui permintaan kami. Inshan kami bukanlah merek yang tidak dikenal, ujar Lei Jun dengan yakin. Julinan sedang duduk di ruang tamu kecil cabang Inshan Software di Beijing. Qiu Bojun dan yang lainnya sedang mendiskusikan hasilnya, tetapi ia juga tidak pergi, karena yakin bahwa persyaratan yang baru saja ia ajukan sudah cukup menguntungkan. Tentu saja, alasan ia menawarkan persyaratan yang begitu menguntungkan adalah untuk meminta Bojun dan yang lainnya mendukungnya di masa mendatang dan memegang teguh kekuasaan Lenovo Software Company di tangannya. Dengan begitu, ketika perusahaan tersebut go public dan menerbitkan saham di masa mendatang,
ia akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Seseorang mengetuk pintu dan masuk. Julinan mengerutkan kening. Mengapa Lei Jun, bukan Kyubo Jun? Tuan Ju, kami sudah mempelajarinya dan masih ada beberapa masalah kecil. Saya harap Lenovo bisa menyetujuinya, kata Lei Jun sambil tersenyum. Kamu bilang, perusahaan patungan yang kita dirikan ini seharusnya tidak disebut perusahaan perangkat lunak Lenovo. Seharusnya disebut perusahaan perangkat lunak Lenovo Yinshan. Bisakah Anda menyetujuinya? Rapat Dewan Direksi Microsoft rutin dihadiri oleh Bill Gates dan Paul Allen, yang sering berada di luar perusahaan. Namun, salah satu direktur tidak hadir. Ia hanya meminta sekretarisnya untuk menelepon, mengatakan bahwa ia terlambat. HMPH, ada orang yang menduduki jabatan tapi tidak melakukan pekerjaan yang semestinya. Orang seperti ini seharusnya tidak menduduki kursi itu lagi. Paul Allen mendengus dingin, melirik kursi kosong itu. Ekspresi direktur lainnya juga tidak terlalu bagus. Mereka semua berpikir Direktur Feng agak terlalu arogan. Meskipun Anda pemegang saham terbesar ketiga di perusahaan, Anda tidak boleh bersikap tidak hormat kepada orang lain, kan? Bill Gates juga merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun pangsa pasar perangkat lunak Microsoft di Tiongkok terus meningkat, dan targetnya tercapai, Microsoft tidak menghasilkan uang sama sekali. Harga kemitraan dengan Lenovo sangat mahal. Pekerjaan Feng Yu memang selesai, dan dilakukan dengan sangat baik. Tapi kamu tidak bisa absen dari perusahaan setiap hari. Meskipun kamu pemegang saham dan direktur, aku tetap harus bekerja di perusahaan. Jika Anda hanya pemegang saham biasa yang berinvestasi untuk menghasilkan uang, tentu saja Anda tidak perlu datang ke perusahaan. Namun, Anda tetap seorang direktur Microsoft, bagian dari manajemen inti. Kudengar Direktur Feng pergi dengan seorang teman wanita setiap hari. Kudengar dia pergi ke Boeing 2 hari yang lalu dan berencana membeli helikopter, kata seorang sutradara. Saya juga dengar Direktur Feng pergi ke Amazon dan bilang ingin berinvestasi di perusahaan kecil itu. Adakah yang layak diinvestasikan di perusahaan kecil itu? Tanya direktur lain. Para direktur lain juga mulai membicarakan kemalasan Feng Yu. Rapat dewan ini berubah menjadi rapat kritik, tetapi Ballmer tidak mengatakan sepatah kata pun. Para direktur lainnya tidak menyadarinya, tetapi Bill Gates dan Paul Allen menyadarinya. Paul Allen bertanya, Steve, Feng adalah wakil presiden wilayah Asia Pasifik yang Anda pimpin. Saya ingin mendengar tentang perkembangan bisnis di wilayah Asia Pasifik. Ballmer berkata dengan ahli, pangsa pasar kami di kawasan Asia Pasifik terus meningkat. Kecuali beberapa kawasan seperti Jepang dan India, kami telah menjadi nomor satu di sebagian besar bidang, baik itu sistem operasi, perangkat lunak perkantoran, maupun Internet Explorer. Tiongkok mengalami peningkatan terbesar, jadi Direktur Feng telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Paul Allen sangat tidak puas. Kau tidak tahu apa yang ingin kukatakan? Kau memuji orang itu. Dia tidak datang bekerja di perusahaan. Sebagai Presiden Wilayah Asia Pasifik, bukankah mengherankan kalau Anda tidak mengurusnya? Paul Allen melanjutkan. Ballmer tampak sangat malu. Paul, Feng sama sekali tidak meminta gaji. Dia bahkan membayar gaji sekretarisnya sendiri. Dia bilang perusahaan tidak membayarnya, jadi tentu saja dia tidak bisa masuk kerja. Aku tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Bisakah kau mengajariku? Paul Allen sangat marah. Awalnya ia mengatakan gaji Feng Yu tidak boleh terlalu tinggi karena ia tidak punya banyak pekerjaan. Tetapi Feng Yu hanya mengatakan ia tidak menginginkan 1 sen pun gaji, hanya insentif ekuitas yang pantas ia dapatkan sebagai direktur. Kemudian, Feng Yu bahkan membayar sekretarisnya sendiri. Ia pikir ia akhirnya mempermalukan Feng Yu, tetapi ia tidak pernah menyangka Feng Yu akan menunggunya. Sepertinya tidak ada yang salah dengan tidak masuk kerja jika tidak dibayar. Dan dia sering tidak masuk kerja. Bahkan, orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk mengkritik Feng Yu adalah dirinya sendiri. Bill Gates masih berada di kantor setidaknya 3 hari seminggu. Baiklah, saya akan bicara dengan Feng nanti, dan semua orang harus berhenti membahas masalah ini. Lagi pula, tanpa Feng, Microsoft tidak akan pernah mencapai hasil sebaik ini di pasar Tiongkok. Setelah 3 hingga 5 tahun, ketika pengguna Tiongkok terbiasa menggunakan sistem dan perangkat lunak Microsoft kami, perusahaan perangkat lunak lain di pasar Tiongkok akan bangkrut. Saat itu, kami akan mengembalikan harga ke level yang sama dengan wilayah lain, dan keuntungan kami pasti akan meroket, kata Bill Gates dengan percaya diri. Ini juga alasan sebenarnya Bill Gates menyetujui harga ultra rendah yang ditetapkan Feng Yu untuk Lenovo. Terus terang, tingkat ekonomi Tiongkok tidak setinggi Eropa dan Amerika Serikat, dan nilai-nilai konsumen perlu dipupuk. Pertama, rebut pasar, dan setelah pangsa pasar tersebut sepenuhnya dikuasai, naikkan harga, dan keuntungan akan mengikuti dengan sendirinya. Sekalipun harganya sekarang murah sekali, tapi tetap untungkan. Setelah Bill Gates selesai berbicara, semua orang terdiam. Tak seorang pun, termasuk Paul, dapat membantah pernyataan ini. Kesuksesan awal Microsoft adalah berkat perjanjiannya dengan IBM,
dan kemudian terus menandatangani perjanjian dengan perusahaan PC lain untuk memperluas pasarnya. Bukankah pada akhirnya mereka akan mampu menekan perusahaan-perusahaan PC tersebut? Keuntungan mereka akan jauh melebihi keuntungan mereka sendiri. Model ini, yang diterapkan di pasar Tiongkok, mungkin sedikit lebih ekstrim, tetapi bayangkan betapa besarnya pasar Tiongkok. Jika harga bisa disamakan dengan harga di Eropa dan AS, keuntungan Microsoft pasti akan meningkat setidaknya 50%. Ketika Microsoft menggelar rapat Dewan Direksi, Feng Yu, direktur yang mereka sebut direktur pemalas, sedang menandatangani kontrak dengan Jeff, sebuah kontrak di mana ia secara resmi berinvestasi dalam saham Amazon. Sejak menandatangani kontrak, ia menjadi pemegang saham terbesar Amazon. Ia juga meminta Ralph untuk menghubungi pemegang saham lain dan menemukan bahwa tidak ada pemegang saham seperti Jeff yang tidak pernah berpikir untuk menjual saham mereka. Mereka hanya ingin menghasilkan uang, yang berarti mereka menginginkan premi. Hal ini sama sekali bukan masalah bagi Feng Yu. Selama Jeff masih di Amazon, dan selama para manajer yang Jeff hargai masih di Amazon, Amazon layak untuk terus diinvestasikan oleh Feng Yu. Feng Yu meminta agar investasi ini dirahasiakan sebisa mungkin. Amazon tentu saja bisa mempromosikannya. Tetapi Feng Yu tidak ingin menjadi sorotan. Ia memberitahu Jeff bahwa mengumumkan kepada media bahwa seorang miliarder misterius telah berinvestasi di Amazon akan membangkitkan rasa ingin tahu dan menjamin publisitas yang lebih baik. Feng Yu juga mengetahui sepotong informasi orang dalam, yang diberitahukan kepadanya oleh Ralph, yang mengatakan bahwa Jeff juga menjual sekuritasnya dan tampaknya berencana untuk mengakuisisi saham dari pemegang saham Amazon lainnya. Feng Yu sebenarnya sangat senang mendengar kabar ini. Itu berarti Jeff akan menginvestasikan seluruh asetnya di Amazon, yang berarti ia sepenuhnya terikat dengan kereta perang Feng Yu. Saat meninggalkan Amazon, Feng Yu menerima telepon dari Ballmer. Feng, Paul, dan yang lainnya mengeluh karena kamu tidak datang ke perusahaan. Kurasa sebaiknya kamu bicara dengan Bill. Ballmer percaya bahwa akan lebih baik bagi Feng Yu untuk mengambil inisiatif berbicara dengan Bill Gates daripada Bill Gates yang berbicara dengan Feng Yu. Baiklah, terima kasih banyak, temanku. Feng Yu sebenarnya berencana untuk berbicara dengan Bill Gates. Ia merasa Bill Gates pantas mendapatkan liburan panjang lagi. Ia akan sibuk di New York untuk sementara waktu sebelum kembali ke Tiongkok, yang akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Kalau ada apa-apa, kamu bisa telepon atau kirim email. Gak perlu duduk di kantor setiap hari, kan? Halo, Bill, namaku Feng, dan aku ingin memberitahumu bahwa aku akan mengambil liburan panjang. Ketika Bill Gates menerima telepon dari Feng Yu, ia mengira Feng Yu ingin memintanya bekerja keras di Microsoft di masa mendatang. Namun, ia tidak menyangka Feng Yu akan meminta cuti lebih lama lagi. Feng, orang-orang lain di perusahaan punya banyak pendapat tentangmu. Kalau kamu bersikap seperti ini, aku akan berada dalam posisi yang sulit. Bill, apakah saya sudah memenuhi persyaratan perusahaan? Siapa lagi yang bisa melakukannya selain saya? Saya sudah bilang, selain pasar Tiongkok, saya tidak akan ikut serta dalam urusan manajemen lainnya. Jadi untuk apa saya ikut rapat dewan? Maukah Anda memberi saya kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan bisnis lain? Bukankah saya sudah menyatakan dukungan saya terhadap keputusan Anda di rapat dewan? Tanya Feng Yu balik. Sialan, aku sudah menyerahkan semua hakku yang lain, jadi tentu saja aku tidak perlu memenuhi begitu banyak kewajiban. Lagi pula, bukankah aku sudah memberitahu Ballmer tentang pasar Tiongkok? Bill Gates mengerutkan kening. Ia juga menyadari bahwa kekuasaan yang ia berikan kepada Feng Yu terlalu kecil, yang tampaknya memang diinginkan Feng Yu. Namun, Feng Yu menyatakan bahwa ia akan selalu mendukungnya, yang membuatnya sangat puas. Baiklah, Feng, kalau begitu ketika perusahaan membutuhkanmu, jangan mengecewakan semua orang. Bill Gates sebenarnya lebih senang karena ada satu direktur yang tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan. Setelah 2 tahun, ketika pasar Tiongkok stabil, ia akan mengeluarkan Feng dari Dewan Direksi. Setelah menutup telepon, Feng Yu berbalik dan berkata kepada Ralph, mulai sekarang, kamu harus mengawasi bisnis Microsoft. Aku ingin menjadi orang pertama yang tahu tentang produk atau teknologi baru perusahaan ini. Mengerti? Oke. Bos, saya akan mengawasinya. Bagaimana dengan Amazon? Apa kita juga harus mengawasinya? Tidak perlu. Kau tidak perlu ikut campur dalam keputusan bisnis. Serahkan saja pada Jeff. Kau harus mengawasi penggunaan dana dengan ketat. Selain itu, bicaralah dengan para pemegang saham kecil itu sesegera mungkin dan dapatkan saham mereka. Kalau kau bertemu Jeff, serahkan saja pada Jeff. Jika Jeff masih tidak menghargainya setelah memberikan konsesi seperti itu, Feng Yu jamin ia akan menyesalinya seumur hidup. Dipahami. Nah, Boeing sudah membalas? Bukankah mereka bilang modifikasi helikopter akan selesai dengan cepat? Sudah 3 hari, kenapa masih belum ada kabar? Tanya Feng Yu dengan nada tidak puas. Ralph tampak tak berdaya. Itu modifikasi helikopter, dan permintaanmu hampir seperti pesanan khusus. Lagi pula, meskipun itu modifikasi mobil, tidak mungkin selesai dalam 3 hari, kan?
Saya akan pergi dan mendesak mereka untuk mempercepat. Feng, akhirnya kau di sini. Aku sudah lama menunggumu. Di Bandara New York, Kirilenko memeluk Feng Yu dengan hangat dan melirik Elena bersamaan. Kenapa Feng juga membawanya ke sini? Bukankah Feng bilang dia ingin melihat kinerja analis keuanganku yang sebenarnya? Kenapa harus membawanya? Menurut Kirilenko, perempuan hanyalah mainan. Kalaupun dia suka, dia bisa saja menyimpan mereka di rumah. Kenapa harus membawa mereka keluar? Meskipun baru sebentar di Amerika Serikat, ia sudah menikmati kebersamaan dengan 3 bintang film Amerika. Meskipun bayarannya tidak murah, setiap kali ia menekan para wanita Amerika itu dan mengambil apapun yang diinginkannya, ia selalu merasa bangga, seolah-olah seluruh Amerika berada di bawahnya. Kita mau kemana dulu? Tanya Feng Yu. Ayo makan dulu. Aku tahu restoran Cina. Yang di Beijing itu yang ada bebek pekingnya. Kamu kan sudah lama di Amerika? Pasti mau makan di sana. Aku sudah minta reservasi. Ekspresi Feng Yu tampak aneh. Mungkinkah Kirilenko sedang membicarakan restoran Kuan Jude di dekat pecinan? Ketika mereka tiba, ternyata memang Kuan Jude. Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ada apa, Feng? Kamu tidak suka restoran ini? Di depan ada pecinan, banyak restoran Cina. Kenapa kamu tidak pergi dan melihat-lihat apalagi yang ada di sana? Kirilenko melihat Feng Yu menggelengkan kepalanya dan berpikir bahwa Feng Yu tidak menyukainya. Kakak Ji, mungkin kamu lupa? Aku sudah pernah bilang kalau aku juga berinvestasi di restoran. Kirilenko menatap tanda Kuan Jude, lalu ke Feng Yu, dan bertanya dengan tak percaya. Mungkinkah ini restoran tempat Anda berinvestasi? Ayo pergi. Kalau kamu benar-benar ingin makan di restoran ini lagi, kamu tidak perlu reservasi. Nanti aku kasih kamu kartu VIP. Feng Yu memimpin jalan masuk. Elena berjalan di samping Feng Yu, dengan senyum tipis di wajahnya. Ia tidak menyangka Feng Yu akan mengajaknya ke New York. Apakah tuan-tuan punya reservasi? Tanya resepsionis dengan bahasa Inggris yang fasih. Manajermu masih Wang Zikuan, kan? Panggil dia dan beritahu dia bahwa Feng Yu ada di sini, kata Feng Yu dalam bahasa Mandarin. Resepsionis itu tidak tahu bahwa Feng Yu adalah salah satu pemilik perusahaan. Ia hanya berpikir bahwa karena pemuda itu tahu nama manajer dan berbicara dengan nada seperti itu, ia mungkin berasal dari daratan dan mengenal manajer itu. Terlebih lagi, orang ini ditemani oleh pengawal dan keluar dari mobil mewah, jadi dia pasti bukan orang biasa. Tuan Feng, mohon tunggu sebentar. Saya akan bicara dengan mandor kita. Tak lama kemudian, seorang pria agak gemuk terlihat berlari turun dari lantai atas. Ia mengulurkan tangannya ke arah Feng Yu dari kejauhan dan berkata, Tuan Feng, kenapa Anda di sini? Hubungi saya dulu agar saya bisa menjemput Anda. Ketika mandor melapor kepadanya, ia tidak menganggapnya serius. Seorang pemuda ingin bertemu dengannya, jadi ia hanya ingin bertemu dengannya. Namun, ketika mendengar nama pemuda itu adalah Feng Yu, ia langsung melompat dari tempat duduknya dan berlari ke bawah. Staf lainnya tidak tahu, tetapi sebagai manajer Kuan Jude, dia tahu dengan jelas bahwa Feng Yu adalah pemegang saham utama Kuan Jude. Apakah Tuan Feng ada di New York untuk memeriksa pekerjaannya? Mengapa dia tidak menerima pemberitahuan dari Tiongkok sebelumnya? Dia baik-baik saja di sini, kan? Mungkinkah ada yang mengira dia tidak baik-baik saja dan melaporkannya? Wang tua, kenapa aku merasa berat badanmu naik lagi? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Ia baru bertemu Wang Zikuan sekali di Beijing. Ahaha, kurang olahraga, kurang olahraga. Wang Zikuan tersenyum canggung. Saya baru saja mengajak seorang teman ke sini untuk makan malam hari ini. Tuan Kirilenko berasal dari Moskow dan merupakan teman baik saya. Beliau sudah memesan meja di sini, tetapi kabarnya tidak mudah untuk mendapatkan reservasi. Feng Yu memperkenalkan Kirilenko kepada Wang Zikuan. Halo, Tuan Kirilenko, kalau Anda mau makan di sini lagi, silakan datang kapan saja. Ini kartu VIP kami. Kalau saya sedang tidak ada, tunjukkan saja kartu ini. Anda tidak perlu pesan tempat. Tanpa Feng Yu berkata apa-apa, Wang Zikuan menyerahkan kartu VIP dengan kedua tangannya. Kirilenko mengambilnya dan menyerahkannya kepada asisten di belakangnya. Wang Zikuan berbicara terlalu cepat, dan Kirilenko sama sekali tidak mengerti maksudnya karena kemampuan bahasa Mandarinnya yang buruk. Setelah penerjemah menerjemahkannya, ia berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Feng juga punya saham di toko ini. Sepertinya pilihan saya tepat. Wang Zikuan sendiri yang menyajikan hidangannya, memperkenalkan ciri khas setiap hidangan. Setelah semua hidangan disajikan, ia bersulang dengan 2 gelas anggur dan pergi. Ketika Wang Zikuan keluar dari kotak, ia menyeka keringat di dahinya. Seharusnya tidak ada masalah dengan resepsi hari ini. Sepertinya Tuan Feng memang tidak datang ke sini secara khusus, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan tempat duduknya. Bahkan sebagai manajer toko, penghasilannya bisa jauh lebih besar daripada di Tiongkok. Lagi pula, gaji setiap manajer toko bergantung pada keuntungan toko. Orang Amerika punya uang, dan ini di New York.
Keuntungan toko ini setara dengan 3 kali lipat keuntungan di Beijing. Saudara Ji, di mana perusahaan Anda menyewa kantor? Tentu saja, ini gedung pencakar langit tertinggi di dunia, Menara Kembar World Trade Center. Saat ini saya sedang menyewa 1 lantai dan sedang mencari cara untuk membeli lantai berikutnya. Ujar Kirilenko dengan bangga. Tempat paling makmur di New York adalah Manhattan, jadi tentu saja perusahaannya seharusnya berlokasi di sini. Lagi pula, Manhattan bukan hanya pusat perdagangan terbaik dunia, tetapi juga sangat dekat dengan Wall Street. Feng Yu terkejut. Mengapa perusahaan Kirilenko memilih tempat itu? Dia ingat betul bahwa dalam lebih dari 5 tahun, kedua bangunan itu akan lenyap. Sebagai seorang teman, ia tentu akan berusaha membujuk Kirilenko agar tidak menempatkan perusahaannya di sana. Tetapi bagaimana caranya? Haruskah ia hanya mengatakan bahwa kedua gedung itu tidak aman dan pasti akan runtuh? Akankah Kirilenko menganggapnya gila? Sepertinya saya perlu mengubah cara penyampaiannya. Nah, cara penyampaian seperti ini seharusnya berhasil, kan? Saudara Ji, tahukah kamu bahwa kita orang Tionghoa memiliki metafisika Feng Shui? Feng Yu bertanya dengan sangat serius. Kirilenko menggeleng kosong, apa maksudmu? Feng Yu mengucapkan 4 kata Feng Shui metafisika dalam bahasa Mandarin, dan penerjemah yang berdiri di belakang Kirilenko tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itulah kekuatan inspirasi, yang kami orang Tiongkok sebut Feng Shui. Oh, Feng Shui, aku tahu. Aku juga membaca Feng Shui rumahku di Moskow. Kirilenko tiba-tiba mengerti. Hah? Orang Rusia juga tahu tentang Feng Shui? Dan saudara Ji bilang kata Rusia untuk Feng Shui terdengar seperti transliterasi dari bahasa Mandarin. Faktanya, teori Feng Shui telah menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika sejak tahun 1980-an. Dan karena Rusia begitu dekat, teori Feng Shui pun secara alami menyebar di sana. Faktanya, di toko buku manapun di Rusia, ada buku-buku tentang Feng Shui, yang tidak hanya berisi teks tetapi juga ilustrasi dan sangat rinci. Di masa lalu, stasiun TV Rusia menayangkan program Feng Shui setiap minggu, yang tidak diizinkan untuk disiarkan di Tiongkok, tetapi orang Rusia menontonnya dengan penuh minat. Selain itu, sudah ada toko-toko di Rusia yang menjual produk-produk Feng Shui, yang lebih makmur daripada di Tiongkok dan berjalan sangat baik. Alasan mengapa Feng Shui diterima begitu cepat oleh orang Rusia adalah karena mereka relatif religius. Selain itu, setelah runtuhnya Uni Soviet, mereka telah lama hidup dalam kesulitan. Ketika mereka mendengar bahwa Feng Shui dapat mengubah nasib dan membawa keberuntungan, mereka secara alami mempercayainya. Perekonomian Rusia mulai pulih, dan kehidupan masyarakatnya semakin membaik. Banyak orang mengaitkan hal ini dengan Feng Shui. Saya penasaran apakah Yelikin akan menangis jika mengetahui hal ini. Ia bekerja keras untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Rusia, dan pada akhirnya, banyak orang justru mengaitkannya dengan Feng Shui. Kirilenko juga meyakini hal ini. Ia bahkan mendukung sebuah asosiasi Feng Shui. Pakar Feng Shui-nya bukan berambut pirang dan bermata biru, melainkan seorang pakar Feng Shui Tiongkok berambut hitam dan bermata hitam. Ia juga belajar banyak bahasa Mandarin dari pakar Feng Shui ini. Karena Kirilenko tahu tentang Feng Shui, segalanya jadi jauh lebih mudah. Feng Shui sendiri adalah sesuatu yang kebanyakan orang tidak bisa jelaskan. Orang asing seperti Kirilenko mungkin hanya pernah mendengarnya, tetapi jelas tidak tahu detailnya. Bahkan 99% orang Tionghoa tidak tahu apa arti istilah Feng Shui. Tentu saja Feng Yu juga tidak memahaminya, tetapi itu tidak menghentikannya menggunakan Feng Shui untuk menipu Kirilenko. Ia juga berusaha membantu Kirilenko menghindari bencana, yang merupakan perbuatan baik. Baguslah kamu tahu Feng Shui. Apakah kamu berkonsultasi dengan ahli Feng Shui ketika kamu menyewa kantor di Menara Kembar? Saya sudah melihatnya. Dia adalah ahli Feng Shui paling terkenal di pecinan. Saya memberinya angpau besar sesuai adat Tionghoa Anda, kata Kirilenko dengan bangga. Haha, Feng, kamu mungkin tidak membayangkan bahwa aku telah melakukan semua yang kamu katakan. Mata Feng Yu terbelalak. Semudah itukah bagi ahli Feng Shui ini untuk bertahan hidup di Amerika? Amplop merah besar yang disebutkan Kirilenko pasti cukup besar. Saudara Ji, bukankah ahli Feng Shui yang kamu konsultasikan itu pernah bilang kalau Menara Kembar World Trade Center itu sebenarnya membawa sial dan rawan bencana? Tidak. Dia bilang Menara Kembar World Trade Center disebut formasi Feng Shui pengumpulan kekayaan langit dan bumi. Kalau aku buka perusahaan di sini, dijamin aku bakal untung besar. Feng Yu. Astaga, ini World Trade Center di New York. Mereka yang bisa membuka perusahaan di sini semuanya perusahaan besar yang kuat dan umumnya bisa menghasilkan banyak uang. Kamu benar-benar percaya ini? Saudara Ji, ini Menara Kembar World Trade Center. Berapa banyak perusahaan di sana yang tidak menghasilkan uang? Tapi tidakkah kau pikirkan? Fakta bahwa kau bisa menyewa kantor berarti seseorang telah melepaskan hak sewanya. Jika menguntungkan, mengapa orang lain juga melepaskan hak sewanya? Aku datang ke New York lebih awal darimu. Apa kau pikir aku memilih Seattle hanya karena dekat dengan Microsoft? Ini semua karena Feng Shui, kata Feng Yu dengan percaya diri. Ah,
Kamu sudah konsultasi ke ahli Feng Shui, dan dia bilang Seattle punya Feng Shui yang lebih baik daripada New York? Kirilenko terkejut. Bukankah New York pusat keuangan Amerika Serikat? Jadi, aku harus memindahkan perusahaanku ke Seattle juga? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana Boeing bisa menjadi raksasa seperti itu? Mengapa kapitalisasi pasar Microsoft tumbuh begitu pesat? Menara kembar World Trade Center memang lumayan, dan memang bagus untuk menghasilkan uang, tetapi tidak semua orang tahan bencana. Lumayan untuk sewa jangka pendek, tetapi jika Anda membeli seluruh lantai, Anda pasti akan menyesal. Benarkah? Kalau begitu aku akan bilang pada mereka kalau kita tidak akan membelinya, tapi menyewanya dulu. Tapi menurutku lebih hemat biaya kalau membelinya. Kirilenko tertipu oleh Feng Yu karena dia terlalu percaya pada Feng Yu. Jika kamu benar-benar ingin membelinya, menurutku Empire State Building akan menjadi pilihan yang bagus. Gedung Empire State tidak semewah menara kembar World Trade Center. Tapi lumayan juga, bisa dipertimbangkan. Kudengar harga gedung itu tidak terlalu tinggi. Mungkin hanya sekitar 100 juta dolar AS. Bagaimana kalau kita beli bersama? Tanya Kirilenko tiba-tiba. Hah? Kamu beli seluruh gedung Empire State? Maksudku cuma satu lantai. Tapi bukankah gedung Empire State dibeli oleh orang Jepang beberapa tahun yang lalu? Siapa namanya? Sepertinya Hideki Yokai, seorang taipan hotel Jepang. Feng Yu tidak tahu berapa biayanya, tetapi 100 juta dolar tampak seperti investasi yang bagus. Ia tidak akan menghasilkan banyak uang, tetapi ia pasti tidak akan kehilangan uang. Harga properti di Amerika, terutama di New York, akan terus meningkat nilainya. Saya ingat dulu, gedung Empire State akhirnya dibeli kembali oleh Amerika, dan mereka membayarnya dengan harga yang cukup mahal. Jika saya bisa membelinya sekarang, saya mungkin bisa mendapat untung dengan menjualnya kepada Amerika dalam beberapa tahun. Gedung Empire State adalah salah satu bangunan bersejarah di Amerika Serikat. Ketika Jepang membelinya, rakyat Amerika panik. Mereka mengira itu pertanda bahwa Jepang akan membeli seluruh Amerika Serikat. Tetapi hasilnya adalah ekonomi Jepang runtuh, yang memungkinkan Amerika Serikat meraup untung besar. Kita bicarakan ini nanti saja. Kalau kamu bisa meyakinkan pihak lain untuk menjualnya, mereka pasti akan membelinya bersamamu. Ingat, sewa saja menara kembar World Trade Center, jangan dibeli, Feng Yu mengingatkan lagi. Oke, kita bicarakan nanti. Setelah makan malam, aku akan memperkenalkanmu pada tim analisis keuanganku. Mereka semua jenius, kata Kirilenko bangga. Oke, saya hanya ingin tahu seperti apa data analitis mereka dalam praktik. Maukah kau ikut dengan kami untuk melihat tempat kerja kami? Feng Yu menatap Elena. Elena menggelengkan kepalanya, aku akan menunggumu di hotel. Meskipun ia tidak terlalu pintar, ibunya telah memperingatkannya untuk tidak mengganggu seorang pria ketika ia sedang sibuk dengan karirnya. Feng Yu memanggil dua pengawalnya, kalian berdua. Pergilah berbelanja dengannya nanti. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Oke? Dimengerti, bos. Kakak Ji, bisakah kau pinjami aku penerjemah? Kirilenko juga menemukan seorang penerjemah dan memintanya untuk mengikuti Elena. Ia masih merasa Feng Yu terlalu baik kepada Elena, tetapi ia tidak banyak bicara. Setelah makan malam, mereka pergi ke kantor yang disewa Kirilenko. Kirilenko menyewa seluruh lantai. Feng Yu mengira ia membawa banyak orang. Tetapi ketika ia melihat bahwa setiap orang memiliki kantor dan seluruh lantai tidak penuh. Terlebih lagi, kebanyakan orang berkumpul di kantor besar, dan lebih dari 2/3 lantai ini kosong. Menurut Kirilenko, ia tidak terbiasa berbagi lantai dengan orang lain, jadi ia membiarkannya kosong. Feng Yu toh tidak punya kantor di New York, jadi ia bisa memberikan sebagian ruang itu kepada Feng Yu nanti. Feng Yu benar-benar curiga bahwa Kirilenko memandang rendah orang Amerika dan tertipu hingga menyewa lantai. Tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Di salah satu dinding, terdapat layar LCD besar. Harganya memang sangat mahal saat ini, tetapi dibandingkan dengan investasi Kirilenko, itu tidak ada apa-apanya. Perusahaan itu penuh dengan komputer Dell terbaru. Setiap orang memiliki 2 komputer di depan mereka, dan beberapa orang mengetik di keyboard mereka, seolah-olah sedang menghitung sesuatu. Saya harus mencari cara untuk menggantinya dengan komputer Lenovo. Ketika mereka melihat Kirilenko masuk, beberapa orang berdiri, sementara yang lain terus melihat layar komputer. Hal ini membuat Feng Yu sangat puas. Sebagai seorang pialang keuangan profesional, menatap komputer dan memperhatikan informasi secara langsung jauh lebih penting daripada menunjukkan rasa hormat kepada bos ketika bertemu dengannya. Selama Anda bisa mendatangkan keuntungan bagi atasan Anda, tidak masalah jika Anda tidak menyapanya saat bertemu. Ketika atasannya menghasilkan uang dan sedang dalam suasana hati yang baik, ia akan memberi Anda bonus dan dividen. Tidak peduli seberapa perhatiannya dia di waktu lain, begitu Anda memberi kompensasi kepada bos, dia pasti tidak akan senang. Kemarilah, kalian bertiga, dan tunjukkan perangkat lunak analisis saham kita di komputer ini kepada Feng. Perintah Kirilenko, nadanya penuh kebanggaan. 3 orang duduk di depan komputer, menjalankan perangkat lunak analisis.
Salah satu dari mereka memperkenalkan diri. Pak, penelitian kami telah mengungkapkan pola pergerakan naik dan turun saham. Jika Anda menghubungkan titik-titik harga saham ini untuk membentuk kurva, hasilnya sangat mirip dengan kurva roket. Kami telah melakukan eksperimen pada ribuan saham di berbagai pasar keuangan, dan tingkat kemiripannya lebih dari 95%. Perangkat lunak kami menghitung arah dan tingkat fluktuasi harga saham. Kami melakukan beberapa eksperimen di Moskow dan kemudian di London, dan tingkat akurasinya 100%. Akurasi 100%? Tidak sehebat itu, kan? Feng Yu sama sekali tidak percaya ada perangkat lunak analisis keuangan yang akurasinya 100%. Kalau ada, apa yang akan dilakukan para pialang keuangan? Apakah semua orang akan membeli satu paket perangkat lunak dan mengikuti perkembangannya? Apa itu pasar saham? Pasar saham tidak secara langsung menciptakan nilai, melainkan hanya mendistribusikan kembali uang, sebuah transfer manfaat. Sederhananya, pasar saham mentransfer uang dari satu investor ke investor lain. Ketika lebih banyak pembeli dan lebih sedikit penjual yang terlibat, pasar akan naik. Ketika sebaliknya, pasar akan turun. Jika perangkat lunak analisis ini benar-benar canggih, semua orang akan membeli dan menjual bersama. Jadi apa gunanya semua analisis ini? Bukankah itu seperti pembuat pasar yang memanipulasi harga saham? Apa yang disebut inersia fluktuasi harga saham hanya berlaku jika tidak ada manipulasi. Jika ada manipulasi, atau intervensi pemerintah, analisis kurva semacam ini tidak berguna. Pada saat itu, faktor terpenting yang memengaruhi harga saham adalah informasi. Feng Yu selalu percaya bahwa informasi adalah faktor terpenting yang memengaruhi harga saham. Hanya dengan arus informasi yang lancar, seseorang dapat yakin untuk membeli di harga terendah dan menjual di harga tertinggi. Tanpa informasi, hanya mengandalkan perangkat lunak analisis data tidaklah dapat diandalkan. Namun, analisis ini dapat digunakan sebagai referensi. Jika perubahan dampak informasi dapat diikutsertakan, perangkat lunak ini akan luar biasa. Berapa banyak saham yang sudah kamu coba? Dan apa saja jenisnya? Tanya Feng Yu. Kami menguji 23 saham, termasuk industri, elektronik, dan teknologi informasi, jawab seseorang. Dengan hanya 23 saham, kau pikir perangkat lunakmu sempurna? Tahukah kau berapa banyak perusahaan yang terdaftar sekarang? Berapa banyak yang terdaftar di Bursa Efek New York saja? Dan berapa banyak saham konstituen di antara mereka? Jumlah saham yang kau analisis bahkan tidak mencapai jumlah saham konstituen. Mengapa kau pikir perangkat lunakmu sempurna? Tanya Feng Yu dengan nada meremehkan. Pak Feng, kami tidak mengklaim perangkat lunak kami sempurna. Tidak ada perangkat lunak yang sempurna. Bahkan ketika kami mempelajari lintasan roket, masih ada beberapa kesalahan. Kami tahu Pak Feng ahli dalam investasi keuangan, jadi kami ingin memintanya untuk mengidentifikasi celah dalam perangkat lunak kami. Jika perangkat lunak kami dapat ditingkatkan, itu pasti akan menghemat banyak waktu analisis Pak Feng. Feng Yu melirik Kirilenko. Saudara Kirilenko tidak terlalu jujur. Ternyata perangkat lunaknya belum selesai dan perlu ada yang memeriksanya. Baiklah, Saudara Ji, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Mari kita pilih 10 saham secara acak. Dan Anda dapat menggunakan perangkat lunak Anda untuk menganalisisnya dan melihat bagaimana perkembangannya belakangan ini. Kenapa tidak bisa jatuh? Tanya Kirilenko dari samping. Bos, apa Anda lupa? Menurut perhitungan dan analisis kami, pasar saham A saat ini sedang mengalami situasi di mana arus masuk modal lebih besar daripada arus keluar, dan pasar secara keseluruhan sedang naik. Secara umum, kemungkinan kenaikannya tinggi, tetapi penurunannya bukan tidak mungkin. Feng Yu melirik analis itu. Jawabannya cukup teliti. Ia bertanya-tanya apakah analisisnya sebagus kefasihannya. Feng Yu secara acak mengambil sebuah alfabet, mengklik 2 huruf, lalu menemukan saham pertama yang sesuai. Ia mengulangi proses ini hingga memilih 10 saham. Feng Yu juga melihatnya. Ia tidak tahu apakah itu keberuntungan atau hal lain, tetapi 10 saham ini tidak terkenal dan bukan saham komponen. Dengan cara ini, kita dapat melihat apakah analisis mereka benar. Kirilenko tanpa percaya diri, tetapi Feng Yu tidak terlalu optimis. Ia juga telah meninjau teori-teori tersebut, membandingkannya berdasarkan kesamaan dan faktor-faktor lain, lalu menerapkan analisis data yang kompleks. Tentu saja, beberapa analisis data ini sulit dipahami Feng Yu. Feng Yu juga meminta orang-orang untuk mengumpulkan informasi tentang perusahaan-perusahaan ini, lalu menganalisisnya berdasarkan pengalamannya sendiri. Ia ingin melihat apakah perangkat lunak analisis tersebut benar-benar sehebat itu. Feng Yu harus menganalisis 10 saham sendirian. Meskipun Kirilenko telah menugaskan banyak orang untuk membantunya mengumpulkan informasi dan data, beban kerjanya terlalu berat karena Feng Yu belum pernah memperhatikan dan memahami 10 saham ini sebelumnya. Orang-orang terus memberikan Feng Yu selembar kertas, sementara ia terus menatap komputer, mengamati harga saham secara real-time. Sejak Nasdaq mulai menggunakan perdagangan komputer, Bursa Efek New York juga telah memulai perdagangan komputer,
Dan tahun ini juga menandai dimulainya adopsi perdagangan komputer yang meluas di seluruh dunia. Meskipun data di atas sangat kecil, namun data tersebut hanya mencakup fluktuasi harga saham, harga penutupan kemarin, harga pembukaan hari ini, total modal saham dan saham beredar, DLL. Indikator lainnya tidak tersedia. Tidak ada informasi mengenai jumlah modal yang masuk atau keluar pasar, atau mengenai volume dan amplitudo perdagangan masing-masing saham. Data yang lebih detail seperti tingkat perputaran, aset bersih, rasio harga terhadap pendapatan, dan pendapatan masih perlu dihitung secara manual. Oleh karena itu, perdagangan saham saat ini lebih sulit daripada di kehidupan sebelumnya. Informasi kurang lancar, dan berbagai data analitis tidak dapat direfleksikan dengan cepat. Feng Yu membutuhkan tim yang lengkap untuk mendukungnya di balik layar agar dapat membuat analisis yang akurat. Di sisi lain, ada 3 orang, masing-masing menganalisis data pada 2 atau 3 komputer, sambil mencari informasi sendiri-sendiri, tampak sangat nyaman. Feng Yu tidak berhenti sampai pasar tutup. Selama waktu itu, ia tidak minum seteguk air pun atau bahkan duduk untuk beristirahat. Ia hanya terus menatap layar komputer, bertanya kepada orang-orang yang mengumpulkan informasi, lalu memberikan perintah. Kirilenko sudah duduk di sofa dengan kaki disilangkan, memegang secangkir teh hitam yang harum. Ia pasti sangat lelah setelah berdiri begitu lama. Feng, bagaimana analisismu? Apakah hasilnya sudah keluar? Tanya Kirilenko, tampak sangat bangga. Ketiga analisnya dengan mudah mendapatkan hasilnya menggunakan perangkat lunak tersebut. Jika tidak ada informasi penting lainnya dalam beberapa hari ke depan, maka hasil analisis saya seharusnya adalah tren harga saham-saham ini minggu ini. Feng Yu menggosok pelipisnya. Sudah lama ia tidak merasa selelah ini. Feng Yu hanya bisa menganalisis tren harga. Ia tidak yakin apakah harga akan naik atau turun besok, tetapi ia yakin arahnya akan tepat. Tren data inilah yang ia temukan dengan menggabungkan informasi pemerintah, informasi perusahaan, DLL. Dengan analisisnya terhadap pasar secara keseluruhan, ia yakin bahwa data analisis ini tidak akan salah. Feng Yu mencetak hasil analisisnya, lalu melihat data di tangan Kirilenko. Ketiga orang awam ini telah menganalisis data detail menggunakan perangkat lunak. Mereka belum pernah berdagang saham sebelumnya. Feng Yu mengamati hasil analisis saham pertama dan mendapati hasilnya hampir identik dengan miliknya. Feng Yu memiliki lebih dari selusin orang yang membantunya mengumpulkan informasi dan data sebelum menganalisisnya. Saham kedua juga tidak jauh berbeda. Hanya berbeda 0,2% dari analisisnya. Kesalahan ini sangat kecil. Bahkan mungkin saja pihak lain benar dan analisis Feng Yu salah. Tentu saja, mungkin juga keduanya salah. Singkatnya, analisis ini hanya memberikan gambaran umum, bukan perkiraan harga yang akurat. Feng Yu membaca setiap data analitis dengan saksama dan menyimpannya setelah membacanya. Kirilenko juga mengambilnya dan melihatnya. Karena tidak mengerti, ia melambaikan tangan kepada pialang keuangan di sebelahnya untuk datang dan melihatnya. Feng, jangan terlalu cemas, duduklah dan minumlah secangkir teh. Aku sudah meminta seseorang untuk membeli teh hitam terbaik dari India, jenis yang sama yang mereka gunakan untuk menghormati Ratu Inggris. Mau camilan, yang hanya dinikmati oleh keluarga kerajaan Inggris? Tanya Kirilenko dari samping. Feng Yu hanya tahu cara bekerja dan tidak tahu cara menikmati hidup. Dia menghasilkan banyak uang, tetapi tidak menikmatinya dan selalu menyumbangkannya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Feng Yu mengambil cangkir teh, mengukur suhunya, lalu meneguknya dalam sekali teguk tanpa merasakannya sama sekali. Ia kemudian melanjutkan melihat hasil perbandingan analisis, tatapannya tak lepas dari data. Kirilenko menggelengkan kepala dan meraih cerutu. Ia juga ingin melihat seberapa jauh analisis Feng Yu berbeda dari analisis para analis datanya. Jika Feng Yu bisa menyetujui para analis ini, ia akan merasa lega. Feng Yu dapat secara akurat memprediksi devaluasi rubel, penurunan harga minyak, kenaikan harga emas London, dan hasil-hasil lain yang sama sekali berbeda dari yang lain, dan ia berhasil, yang cukup membuktikan bahwa Feng Yu adalah seorang jenius finansial. Kirilenko membawa banyak uang ke New York kali ini. Namun, hingga saat ini, ia hanya mengandalkan orang-orang ini untuk terus menganalisis dan bereksperimen, dan belum pernah melakukan investasi besar. Ia bahkan belum banyak membeli saham teknologi informasi. Dia hanya ingin melihat apakah perangkat lunak analisis ini akan efektif untuk pasar saham AS. Feng Yu pernah mengatakan bahwa pasar saham AS saat ini merupakan pasar keuangan paling makmur di dunia, dan merupakan tempat terbaik untuk berinvestasi saham. Para pialang keuangannya juga mengatakan hal yang sama. Lennon adalah seorang pialang keuangan ternama di New York. Kali ini ia direkrut oleh seorang bos besar dari Rusia dengan gaji tinggi. Tetapi setelah ia datang, ia tidak diizinkan mengoperasikan dana dalam jumlah besar. Hari ini, Lennon melihat bos besar membawa seorang pemuda bersamanya. Pemuda itu bahkan mengerahkan banyak orang untuk membantunya mengumpulkan informasi dan data, dan ia sendiri yang akan melakukan analisis akhir. Lennon meremehkan. Pengetahuan keuangan apa yang kau miliki untuk seseorang semuda itu?
Mungkinkah dia mahasiswa dari universitas itu? Ia menyombongkan diri dengan lantang, tetapi kenyataannya, ia tidak memiliki pengalaman berdagang. Kalaupun punya, ia belum pernah mengelola uang dalam jumlah besar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan bos Rusia ini. Hanya karena aku tidak kuliah, dia tidak percaya padaku. Pemuda itu masih menganalisisnya dengan serius, berpura-pura sangat meyakinkan. Lennon juga melihat bahwa bos Rusia itu mempunyai perangkat lunak analisis yang sangat ajaib yang dapat menghasilkan hasil yang sangat akurat. Begitu akuratnya sehingga ia mengira itu adalah hasil analisis seorang analis keuangan profesional yang telah berkecimpung di industri tersebut selama bertahun-tahun. Dan sekarang, pemuda ini malah membandingkan hasil analisisnya sendiri dengan hasil perangkat lunak analisis. Bukankah ini tidak nyaman? Lennon mengambil hasil analisis pihak lain, membandingkannya dengan hasil analisis perangkat lunak dan hasil analisisnya sendiri. Awalnya ia ceroboh, tetapi tiba-tiba ia tertegun. Ini tidak mungkin. Mengapa hasilnya sama? Meskipun ia yakin dengan bantuan banyak orang, ia juga bisa menganalisis hasil-hasil ini. Tetapi bagaimana mungkin pemuda ini melakukannya? Usianya sudah 40-an dan telah berkecimpung di industri ini selama hampir 20 tahun. Dan bagaimana mungkin pemuda ini mencapai semua ini? Dia tidak percaya dan terus melihat hasil analisis saham kedua, yang hampir sama. Setelah meninjau hasil analisis saham terakhir, Feng Yu sangat bersemangat. Hasil ini sungguh luar biasa. Jauh lebih unggul daripada perangkat lunak analisis saham populer yang pernah ia gunakan sebelumnya. Yang terpenting, hasil analisisnya sangat mirip dengan hasil analisisnya sendiri, menjadikannya referensi yang berharga. Jika dia memiliki perangkat lunak ini, maka dia sendiri, dengan hanya 2 orang yang mengumpulkan informasi, akan setara dengan seluruh tim. Ketika Feng Yu meletakkan informasi terakhir, ia mendapati seorang pria di sebelahnya menatapnya tajam dengan mata terbelalak. Feng Yu terkejut. Siapa sebenarnya pria berjanggut ini? Kenapa rasanya ia ingin merebut informasi itu dariku? Saat Feng Yu tertegun, informasi di tangannya benar-benar direnggut oleh pria berjanggut itu. Feng Yu hampir kehilangan kesabaran ketika Kirilenko berdiri. Feng, itu Lennon, pialang keuangan ternama dari Wall Street di New York, yang saya pekerjakan dengan biaya besar. Beberapa hasil analisisnya mirip dengan hasil analisis perangkat lunak kami. Saya berencana untuk membiarkannya mengelola investasi saham saya. Bisakah Anda membantu saya melihat apakah dia cukup kompeten? Kirilenko berbicara dalam bahasa Rusia, tidak khawatir Lennon mendengarnya. Feng Yu mengangguk dan menatap Lennon dengan rasa ingin tahu. Pria itu begitu berdedikasi dan penuh perhatian dalam membandingkan informasi, sehingga Feng Yu memiliki kesan yang baik tentangnya. Adapun rasa takut yang baru saja diterimanya, dia tidak mempedulikannya. Hei, apa kau sudah menganalisis hasil ini? Apa kau pernah mempelajari saham-saham ini sebelumnya? Lennon menatap Feng Yu dengan mata merah, seolah ingin mendapatkan jawaban yang diinginkannya dari Feng Yu. Bukan aku yang menganalisisnya, tapi kamu? Aku belum pernah meneliti saham-saham ini sebelumnya, dan aku bahkan baru pertama kali mendengar nama-nama perusahaan ini, kata Feng Yu sambil tersenyum. Dalam waktu sesingkat itu, dengan tim yang terdiri dari lebih dari selusin orang, kau mampu menghasilkan hasil analisis sedetail itu? Bagaimana kau melakukannya? Lennon menatap Feng Yu dengan tak percaya. Bisakah Feng Yu memberitahunya bahwa ada banyak metode dan teknik analisis di masa lalunya yang belum muncul? Ini adalah aset terpenting Feng Yu, jadi bisakah dia menceritakannya kepada orang luar? Feng Yu bertanya, kau pialang keuangan yang disewa Kirilenko, kan? Jadi, kau pasti cukup terkenal di Wall Street. Apa menurutmu ada yang salah dengan analisisku? Bagaimana Lennon bisa menemukan kesalahan dalam waktu sesingkat itu? Ia menatap Feng Yu dengan canggung. Siapa gurumu? Guru muda ini pastilah orang yang sangat terkenal, atau bahkan seorang pakar di suatu bidang, seperti profesor keuangan atau matematika. Saya otodidak dalam hal ini. Apa kamu tidak menganalisis saham-saham ini? Berapa banyak yang kamu hasilkan? 4. Pertanyaan Feng Yu membuat Lennon semakin malu. Tentu saja, ia telah melakukan analisisnya sendiri, tetapi kebanyakan orang mengikuti arahan Feng Yu. Ia hanya memiliki beberapa asisten, yang semuanya ia bawa. Dalam satu sore, ia hanya menganalisis 4 saham, dan hasilnya konsisten dengan Feng Yu. Meskipun Feng Yu memiliki lebih banyak orang di pihaknya, ia yakin bahwa meskipun ia memberi mereka begitu banyak orang, mustahil baginya untuk menganalisis 10 saham dalam waktu sesingkat itu. Kemungkinan besar, karena terlalu banyak orang dan terlalu banyak pendapat, analisisnya akan salah. Feng Yu mengamati sekeliling kantor. Hanya dengan beberapa orang yang membantunya, mereka berhasil mengumpulkan informasi yang sama, dan apa yang bisa ia dapatkan juga tersedia bagi mereka. Namun, mereka tidak memiliki metode analisis yang lebih baik, dan tanpa bantuan komputer, mereka mendapatkan hasil yang sangat baik untuk 4 saham. Level ini bahkan tidak lebih buruk dari Hizaoji dari Feng Yu Consulting. Hizaoji memang lebih jago di bidang futures, tetapi jika hanya soal saham, ia mungkin tidak sebaik pria berjanggut di depannya. Feng Yu menghampiri Kirilenko dan duduk di sofa.
Seseorang segera membawakannya teh hangat, yang langsung diteguk Feng Yu lagi. Ia mengangguk ke arah Kirilenko, berkata, pria berjanggut ini lumayan hebat. Kirilenko mengerti maksud Feng Yu. Ia sangat senang karena pialang keuangan itu berguna dan ia tidak menyia-nyiakan uangnya. Bagaimana perangkat lunak analisis data itu? Apakah akurat? Desak Kirilenko. Itulah kekhawatiran utamanya. Gaji para analis data itu tinggi, dan ia berencana meraup untung besar darinya. Feng Yu mengangguk penuh semangat jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Bisa dibilang ajaib. Kirilenko gembira kalau begitu, saya akan menggunakan ini untuk menghasilkan banyak uang di masa depan. Saya bahkan tidak perlu menyewa broker yang terampil. Saya sendiri bisa menjadi dewa saham. Siapa nama dewa saham ini di Amerika Serikat? Buffett, ya? Mulai sekarang, gelar ini akan menjadi milik saya, Kirilenko. Feng Yu menggelengkan kepalanya geli. Apa dia benar-benar berpikir bisa mendominasi pasar saham hanya dengan perangkat lunak analisis saham? Kalau semudah itu, kenapa dia butuh trader? Dewa saham Buffett bukanlah Buffett. Ia dipuja sebagai dewa saham karena pengalamannya berinvestasi selama bertahun-tahun, yang menghasilkan imbal hasil tahunan rata-rata lebih dari 20%. Ia juga memiliki tim analis keuangan yang besar yang melakukan riset mendalam tentang tren kebijakan. Anda baru saja melihat datanya. Jika saya memimpin tim, hasil analisis saya akan serupa dengan hasil yang Anda dapatkan dengan menggunakan perangkat lunak Anda. Jadi, perangkat lunak Anda memang bermanfaat, tetapi jangan terlalu percaya padanya. Kenapa? Bukankah kamu bilang perangkat lunak ini luar biasa? Analisismu sama dengan perangkat lunaknya? Jadi aku bisa tahu apa yang naik dan apa yang turun? Tanya Kirilenko cemas. Apa yang kamu katakan 2 kali itu benar-benar berbeda. Saudara Ji, analisis data ini hanya referensi. Lagi pula, informasi berubah setiap hari, dan data perlu terus disesuaikan. Jika Anda tidak bisa memahami data ini, apa gunanya memberikannya kepada Anda? Anda tetap perlu menyewa broker keuangan. Dan dengan saham-saham berkapitalisasi kecil ini, saya punya banyak cara untuk memanipulasi harga saham tanpa ketahuan. Ah, hasil analisis ini cuma bisa dijadikan referensi? Apa gunanya? Kirilenko geram. Dia sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membiarkan mereka meneliti perangkat lunak dan melakukan analisis serta pengujian praktis, tapi hasilnya cuma bisa dijadikan referensi? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Data ini dapat mengurangi jumlah karyawan perusahaan secara signifikan dan meningkatkan efisiensi analisis. Seperti yang Anda lihat, saya sudah lama menganalisis, dengan banyak orang yang membantu saya, dan hasil yang saya dapatkan persis sama dengan perangkat lunak ini, dan perangkat lunak ini menganalisis lebih cepat daripada saya. Pasar saham berubah dalam sekejap, dan datanya mungkin berubah bahkan sebelum saya menyelesaikan analisis. Jadi, perangkat lunak Anda masih sangat berguna. Ekspresi Kirilenko berubah dari muram menjadi ceria. Saya bilang itu sepadan dengan uangnya. Feng Yu mengacungkan jempol. Ini benar-benar sepadan. Kita perlu terus mengembangkan perangkat lunak ini, menyinkronkan informasinya, lalu menjadikannya perangkat lunak analisis saham. Kamu bisa menjualnya dan menghasilkan banyak uang. Menjual perangkat lunak? Jadi semua orang bisa menggunakannya. Apa keuntungan kita? Kirilenko sangat enggan. Saya tidak tahu berapa biaya yang Anda keluarkan untuk mengembangkan perangkat lunak ini, tetapi jika Anda menjualnya seharga 10.000 persalinan, seharusnya Anda mendapatkan keuntungan setidaknya 100 juta. Seberapa yakin Anda bisa menghasilkan 100 juta menggunakan perangkat lunak ini untuk berdagang saham? Dan seperti yang sudah saya katakan, perangkat lunak ini untuk digunakan orang. Tanpa broker keuangan yang baik, meskipun Anda menganalisis semua data, Anda tetap tidak akan bisa berinvestasi. Kirilenko mengangguk sambil berpikir. Ketika mendongak, ia tiba-tiba menyadari bahwa Feng Yu sedang menatapnya dengan tatapan aneh. Saya sedang merekrut agen. 1 agen saja tidak cukup. Kita butuh beberapa. Setelah itu, kita bisa mendiskusikannya dan menemukan seseorang untuk membuat keputusan akhir. Tapi tidak semua agen bisa membuat keputusan yang tepat seperti saya. Feng Yu menepuk bahu Kirilenko dengan ekspresi sombong di wajahnya. Kirilenko, kamu masih berpikir aku tidak cukup baik? Seminggu kemudian, tidak ada kabar baik, juga tidak ada kabar buruk. Feng Yu membuat beberapa penyesuaian pada perkiraannya, dan para analis juga menggunakan perangkat lunak untuk merevisi perkiraan mereka. Hasil akhir membuktikan bahwa perangkat lunak ini benar-benar bagus. Tetapi jika tidak ada pialang keuangan berpengalaman yang memegang kendali, penyimpangannya akan tetap besar, karena para matematikawan dan insinyur itu, ketika bertugas sebagai analis, tidak tahu apa kabar baik itu. Feng Yu juga berencana merekrut beberapa broker keuangan, dan ia akan mewawancarai mereka secara pribadi sebelum memutuskan untuk mempekerjakan mereka. Fokus investasi tahun depan akan tertuju pada pasar saham New York, dan Feng Yu tidak punya waktu untuk memantaunya sendiri. Jika ia tidak dapat menemukan orang yang tepat, ia harus memindahkan seseorang dari Feng Yu Consulting. Kirilenko juga menerima saran Feng Yu dan memutuskan untuk merekrut beberapa pialang keuangan lagi,
tetapi ia lebih menyukai orang-orang dengan reputasi baik. Kirilenko datang ke Amerika Serikat untuk berinvestasi karena ia ingin menampar wajah orang Amerika dan membiarkan mereka melihat bahwa orang Rusia datang ke Amerika Serikat untuk menghasilkan uang. Jadi tentu saja ia tidak akan bersikap rendah hati. Untuk kantornya, ia harus memilih tempat yang paling terkenal dan menyewakan seluruh lantai. Meskipun ia tidak membutuhkan ruangan sebesar itu, ia tetap ingin melakukannya. Ia pernah mengunjungi perusahaan Feng Yu di Tiongkok dan sangat menyukai gaya dekorasi Feng Yu yang bebas dan santai. Sayangnya, Menara Kembar World Trade Center tidak mengizinkan dekorasi seperti itu, yang semakin memperkuat gagasan Kirilenko untuk membeli Empire State Building. Empire State Building, salah satu dari 7 keajaiban dunia modern, pernah menjadi kebanggaan Amerika Serikat dan landmark bersejarah nasional. Selama lebih dari 40 tahun, gedung ini merupakan gedung tertinggi di dunia. Nama gedung Empire State berasal dari nama kuno negara bagian New York, yaitu Empire State, sehingga gedung Empire State awalnya disebut Gedung Empire State atau Gedung Negara Bagian New York. Saat pertama kali dirancang, tingginya tidak terlalu tinggi. Belakangan, mantan pemilik Empire State Building, Raskop, sangat tidak puas. Ia ingin membangun gedung tertinggi di dunia dan tidak ingin dilampaui oleh yang lain. Oleh karena itu, rancangannya direvisi berulang kali dan menjadi 381 meter. Menariknya, untuk mempertahankan rekor gedung tertinggi di dunia, pada tahun 1951, perancangnya memasang antena di gedung Empire State, antena setinggi 62 meter. Pembangunan dimulai pada awal tahun 1930 dan selesai pada Mei 1931. Saat itu, Amerika Serikat sedang dilanda depresi besar. Selama dekade pertama setelah pembangunannya, sebagian besar kantor kosong. Beberapa media bahkan menjuluki gedung Empire State Gedung Langit. Dari sudut pandang ini, orang Amerika sebenarnya lebih peduli terhadap proyek penyelamatan muka dibandingkan orang Cina. Contoh ini mengubah persepsi para pejabat Tiongkok setelah mereka mengetahuinya. Misalnya, gedung raksasa yang terkenal dibangun di bawah intervensi pemerintah dan dituntut untuk menjadi gedung tertinggi di Tiongkok. Rencana desainnya terus direvisi. Mereka menggunakan gedung Empire State sebagai contoh. Gedung itu awalnya dianggap tinggi, tetapi kemudian menjadi lebih pendek. Jika Anda kekurangan dana, kami dapat mencari cara untuk menjamin pinjaman Anda, lalu menyeret rantai modal Si Yuzu ke bawah, dan para pemimpin lokal tidak akan berbicara tentang melanjutkan pinjaman kepada Si Yuzu. Janji awal telah ditiup angin. Dalam 12 tahun pertama Empire State Building, pajak saja hampir membuat pemiliknya jatuh, dan pajak tersebut terus menurunkan nilai taksiran gedung, dari biaya lebih dari 40 juta dolar AS menjadi 28 juta dolar AS. Nilai taksiran ini saja menyebabkan Empire State Building terdepresiasi lebih dari 12 juta dolar AS, belum lagi biaya pajak, pemeliharaan, dan operasional yang jumlahnya tidak sedikit. Pada tahun 1980-an, industri properti di Amerika Serikat dan Jepang menjadi industri pilar dan sangat makmur. Namun, pada akhir 1980-an, pasar properti AS runtuh terlebih dahulu, dan Amerika kemudian mengalihkan kesalahan ke Jepang, yang menyebabkan Jepang menanggung kerugian besar bagi mereka. Pada saat inilah manajemen gedung Empire State memutuskan untuk menjualnya. Pada tahun 1991, Taipan Real Estate Jepang, Hideki Yokai, membeli gedung Empire State. Hideki Yokai juga merupakan tokoh terkemuka di industri real estate Jepang pada saat itu. Hideki Yokai tidak hanya memiliki hotel termewah di Jepang, tetapi juga membeli beberapa rumah besar dan kastil di Eropa serta berinvestasi di sejumlah properti real estate di AS. Ia juga membangun arena bowling terbesar di Asia saat itu, dengan 240 jalur. Pada awal 1980-an, kebakaran terjadi di hotel mewah milik Hideki Yokai, menyebabkan bencana besar yang menewaskan 33 orang. Konon, ini adalah data yang ia minta ditutup-tutupi. Data yang sebenarnya bahkan lebih mengerikan dari ini. Hal ini juga membawanya ke pengadilan untuk pertama kalinya, tetapi ia berhasil lolos dari tuntutan melalui pengacaranya. Pada tahun 1993, ia kembali dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Mahkamah Agung Jepang. Tetapi ia masih dirawat di rumah sakit karena usianya 79 tahun dan kesehatannya sangat buruk. Pada akhir 1980-an, perekonomian Jepang mencapai puncaknya. Saat itu, orang Jepang percaya bahwa dalam 10 tahun ke depan, tingkat perekonomian Jepang akan mencapai gabungan Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan negara-negara lain. Namun, sektor properti dan saham Jepang yang paling makmur saat itu tiba-tiba runtuh. Banyak orang percaya bahwa alasan Hideki Yokai dijatuhi hukuman pada tahun 1993 adalah karena ia tidak mampu lagi membayar biaya pengacara. Perekonomian properti saat itu benar-benar runtuh, dan perusahaan asuransi serta bank yang meminjamkannya uang mengejarnya untuk menagih utang. Total utangnya melebihi 2 miliar dolar AS, sementara nilai saham dan propertinya kurang dari 10 miliar dolar AS. Hideki Yokai awalnya meraup kekayaan dengan berspekulasi di sektor properti, dan ia juga lebih suka menggunakan pinjaman untuk membiayai bisnisnya. Awalnya,
Dengan harga properti Jepang yang terus naik setiap hari, bank-bank tentu saja tidak khawatir ia tidak mampu membayar kembali pinjamannya. Namun, ketika ia benar-benar terlilit hutang, sudah terlambat bagi bank dan perusahaan asuransi untuk menyesal. Saat membeli gedung Empire State, Hideki Yokao masih bersemangat. Ia menghabiskan 42 juta dolar AS untuk membeli salah satu gedung yang paling dibanggakan orang Amerika. Saat itu, media Amerika juga menyebutnya sebagai pratinjau pembelian seluruh Amerika Serikat oleh Jepang. Namun sebelum ia dapat menikmati kejayaan ini, industri real estate dan saham runtuh, dan Hideki Yokao dijebloskan ke penjara. Saat itu, Hideki Yokao berada di rumah sakit penjara, dan asetnya dipercayakan kepada Nakahara Yoshiko, orang yang sangat ia percayai. Namun, Nakahara Yoshiko dan suaminya, melalui serangkaian transaksi perusahaan luar negeri yang rumit, akhirnya mengalihkan kepemilikan gedung Empire State kepada sebuah perusahaan perwalian, yang hanya dimiliki oleh Nakahara Yoshiko dan Yokao. Jika Yokao meninggal, Nakahara Yoshiko akan menjadi satu-satunya ahli waris. Bukan hanya gedung Empire State, tetapi juga lebih dari selusin properti di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, DLL. Dimiliki bersama oleh Hideki Yokao dan Yoshiko Nakahara, dan Yoshiko Nakahara adalah satu-satunya penerima manfaat, bukan putra Hideki Yokao. Kedua putra Hideki Yokao menjadi gila. Mereka mencari bukti untuk membuktikan bahwa semua operasi Nakahara Yoshiko ilegal. Pada saat ini, orang-orang Kirilenko menemukan Yoka Kunihiko dari Yoka Hideki. Dan hal pertama yang mereka katakan adalah bos kami ingin membeli Empire State Building. Hideki Yokao sangat membutuhkan uang. Mungkin ia bisa dibebaskan dengan pembebasan bersyarat medis. Kedua putranya juga sangat membutuhkan uang. Perusahaan asuransi dan bank Jepang telah berencana menjual perusahaan dan properti keluarga Yokai yang digadaikan untuk melunasi utang mereka. Tanpa dana, mereka bahkan mungkin tidak mampu membayar bunganya. Dan bank-bank tersebut mungkin akan menyita semua aset Yoka Hideki. Kunihiko Yokao dan saudaranya, Hirohiko, sedang mencari bukti pelanggaran Nakahara Yoshiko, dengan harapan bisa merebut kembali gedung Empire State. Ayah mereka telah membayar pembangunan gedung Empire State, tetapi bagaimana semua informasi menunjukkan bahwa gedung itu sama sekali bukan milik Jepang? Dan orang-orang yang harus mereka hadapi sekarang bukan hanya Nakahara Yoshiko dan suaminya, tetapi juga Taipan Real Estate New York, Donald Trump. Setelah pasar properti anjlok di Amerika Serikat, aset Trump menyusut 2/3. Namun, ia berhasil mempertahankan perusahaannya melalui serangkaian pinjaman, tetapi bunga yang harus ia bayarkan ke bank atas pinjaman tersebut mencapai 200 juta setiap tahun. Trump kemudian mengancam para bankir, dengan mengatakan, jika Anda membuat saya bangkrut, Anda tidak akan mendapatkan kembali pokoknya, apalagi bunganya. Pihak bank tidak punya pilihan selain berkompromi dan membiarkan Trump menangguhkan pembayaran bunga. Bagaimana Trump kemudian membalikkan keadaan? Sebagian melalui penerbitan buku dan kebangkitan real estate-nya, dan sebagian lagi melalui pengelolaan gedung Empire State. Kontraknya dengan Nakahara Yoshiko menetapkan bahwa jika mereka dapat mengusir dua penyewa utama dari gedung Empire State, mereka akan mendapatkan kepemilikan penuh atas gedung tersebut, dan 50% saham yang ia peroleh dengan harga rendah akan berlipat ganda nilainya. Manajemen gedung Empire State sedang kacau, dan kondisinya yang buruk membuat para penyewanya sangat tidak puas. Banyak penyewa menara kembar World Trade Center sebelumnya adalah penyewa gedung Empire State, yang juga menyebabkan nilai gedung Empire State terus terdepresiasi. Hideki Yokao butuh uang sekarang. Dan kedua putranya bahkan lebih butuh uang lagi. Jadi orang-orang Kirilenko langsung pergi mencari putra Hideki Yokao, Kunihiko Yokao. Kunihiko Yokao senang mendengar seseorang telah mengakui kepemilikan mereka atas Empire State Building. Namun, mereka bingung bagaimana cara melanjutkannya. Feng, gedung Empire State tidak mudah dibeli. Perusahaan pengelolanya sangat kacau. Bukankah katanya gedung Empire State dibeli oleh Hideki Yokao? Kenapa hak pengelolaannya sekarang ada di tangan Trump dan perusahaan perwalian Prancis? Ini tidak ada hubungannya dengan Jepang. Kirilenko pusing. Sesulit itukah membeli gedung Empire State? Feng Yu juga tidak menyangka bahwa saran santainya untuk membeli gedung Empire State, yang baru saja ia sarankan untuk membujuk Kirilenko agar tidak membeli menara kembar World Trade Center atau bahkan menyewanya untuk waktu yang lama, benar-benar akan membuat Kirilenko menanggapinya dengan serius. Kak Ji, pernah ke gedung Empire State? Kudengar dekorasinya sudah tua, kabel-kabelnya sering jatuh dari langit-langit, jendelanya tidak tertutup rapat, bahkan bocor saat hujan deras, dan juga sering diserang tikus. Kalau beli gedung bergerak seperti ini, biaya perawatannya pasti mahal. Bujuk Feng Yu. Terus kenapa? Ini gedung bersejarah di Amerika Serikat. Aku cuma mau beli. Dan aku sudah minta seseorang untuk mengevaluasinya. Kalau direnovasi, sewanya pasti naik. Aku pasti tidak akan rugi, kata Kirilenko dengan tegas. Orang Amerika dengan gegabah meraup untung dari Rusia, membeli pabrik dan merek yang dulunya dibanggakan Rusia. Ia ingin membeli kembali kebanggaan orang Amerika dan memberitahu dunia bahwa ada juga orang kaya di Rusia. Tentu saja, premisnya adalah investasi ini tidak akan merugi.